Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 101. Aku Lemah Warah pun kemudian bersama-sama dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat meninggalkan bilik itu. Sementara itu Ki Buyut telah membanting dirinya duduk di pembaringan. Gila, geramnya. Kenapa aku itu datang lagi ke padepokan ini? Demikian besar perhatiannya kepada kedua orang anak muda itu yang diakunya sebagai kemanakannya, sehingga ia meninggalkan tugasnya untuk berada di padepokan ini. Namun Ki Buyut itu pun mempunyai dugaan lain. Menurut pendapatnya Aku Lemah Warah itu tentu sangat tertarik pula kepada batu yang berwarna kehijauan itu. Namun ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa ia dalam keadaan yang lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa. Itu akan berlangsung terus, karena dalam keadaan yang demikian ia tidak dapat mencegah kedua anak muda itu berganti-ganti menyentuh tubuhnya dengan kekuatan ilmunya yang dapat menghisap tenaga dan kemampuannya. Dalam pada itu, aku yang kemudian berada di barak induk bersama dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta beberapa orang pemimpin prajurit Lemah Warah serta pemimpin padepokan itu, telah mulai membicarakan rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun sementara itu, kedua anak muda itu masih sempat bertanya serba sedikit tentang Ki Buyut Bapang yang ternyata telah dikenal oleh Aku Lemah Warah. Ia memang seorang yang berilmu tinggi, berkata Aku Lemah Warah. Tetapi ia justru mengagungkan ilmunya itu untuk tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ia banyak merugikan orang-orang Lemah Warah. Namun ketika sekelompok orang datang kepadanya untuk minta pertanggungan jawab, maka ia telah menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berilmu tinggi. Apa yang dilakukannya? Bertanya Mahisa Pukat. Ia banyak merugikan orang lain. Bahkan kadang-kadang ia dengan terang-terangan merampas milik tetangga-tetangganya sendiri, berkata Aku Lemah Warah. Namun yang paling menyakitkan hati orang adalah bahwa ia merasa berkuasa di sebuah kabuyutan. Ia memaksa Ki Buyut untuk tunduk kepada perintahnya dan melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya. Sehingga akhirnya laporan itu sampai kepadaku. Dengan cepat aku mengambil tindakan. Namun ia sempat melarikan diri, meskipun ia masih juga sempat membawa sejumlah harta bendanya yang didapatkannya dengan cara yang tidak sewajarnya. Apakah ia menyadari bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan aku meskipun ia merasa bahwa ia berilmu tinggi? Bertanya Mahisa Pukat. Mungkin ia sempat memperbandingkan kemampuannya dengan kemampuanku secara tidak langsung, jawab aku. Namun tidak mustahil bahwa ia tidak pernah merasa dapat aku kalahkan sampai saat ini. Jika waktu itu ia menghindar, bukan karena ia merasa ilmunya di bawah tingkat ilmuku. Tetapi semata-mata karena ia menyadari bahwa aku tentu tidak datang sendiri. Mungkin ia akan bersikap lain jika ia benar-benar berhadapan dengan aku seorang dengan seorang. Tetapi ia nampaknya demikian takutnya kepada aku, desis Mahisa Murti. Karena orang itu berada dalam keadaan lemah. Ia tidak akan dapat berbuat apa-apa jika saat ia melakukan kejahatan, pada saat-saat ia berbuat berbagai macam kesalahan di Lemah Warah. Tetapi tentu berbeda jika ia dalam kedudukan yang lebih baik dari saat ini, sahut Aku Lemah Warah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Keduanya sadar bahwa sikap Ki Buyut itu masih perlu diragukan, apakah ia bersikap jujur atau tidak terhadap Aku Lemah Warah. Namun dalam pada itu, Aku Lemah Warah itu pun kemudian berkata, "Sudahlah. Biarlah aku mengurus orang itu. Aku memang ingin berhubungan dengan Aku Sangling untuk berbicara tentang Ki Buyut Bapang. Jika bagi Sangling ia merupakan orang yang berarti, maka aku hanya ingin memberikan peringatan bagi aku, agar ia lebih banyak mengawasi Ki Buyut Bapang itu, serta memberikan sedikit contoh tingkah lakunya. Antara lain di padepokan ini." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya mengangguk-angguk saja. Sementara itu Aku Lemah Warah pun bertanya. Nah, sekarang bagaimana dengan rencanamu? Kami akan meninggalkan padepokan ini barang 1 bulan aku, berkata Mahisa Murti. Kami akan menghubungi seorang pemahat yang bersedia bekerja bersama kami. Selain kemampuannya juga kesediaannya tinggal di tempat yang terasing ini untuk waktu yang cukup lama. Baru setelah patung itu siap, kami akan membawanya ke Singasari. Aku Lemah Warah mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Tetapi aku minta kalian bersedia menunda kepergian kalian barang sepekan.
Selama itu aku akan pergi ke Sangling untuk membicarakan persoalan Ki Buyut Bapang dengan aku di Sangling. Aku mengenal aku Sangling dengan baik. Secara pribadi, maupun karena kami sering berhubungan dalam tugas-tugas kami meskipun tidak terlalu akrab. Baiklah aku, berkata Mahisa Murti. Kami akan menunggu sampai aku menyelesaikan persoalan Ki Buyut Bapang itu. Terima kasih, jawab aku. Sesudah aku bertemu dengan Ki Buyut Bapang, maka kalian dapat pergi dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Aku akan menunggu sampai sebulan. Tetapi jika dalam waktu yang disediakan kalian belum dapat kembali, maka aku akan menunggu kalian di sini. Menurut perhitunganku, Lemah Warah sekarang dalam keadaan tenang. Tidak ada gejolak yang perlu dicemaskan. Karena itu, maka aku pun dapat meninggalkan Pakuan itu dengan tenang pula. Demikianlah, maka mereka telah mengambil satu sikap tentang rencana yang akan mereka lakukan. Yang justru akan meninggalkan padepokan adalah aku Lemah Warah, karena dengan tidak terduga-duga, ia telah bertemu dengan Ki Buyut Bapang yang sebelumnya pernah berada di Pakuan Lemah Warah dan melakukan perbuatan yang tercela. Setelah aku beristirahat sehari di padepokan itu, maka ia pun telah bersiap-siap untuk pergi ke Pakuan Sangling. Dari beberapa orang pengikut Ki Buyut yang tertangkap, maka aku Lemah Warah telah mendapat beberapa petunjuk tentang jalan yang harus dilaluinya menuju ke Pakuan Sangling. Diiringi oleh sekelompok pengawal maka aku Lemah Warah pun telah meninggalkan padepokan itu menuju ke Pakuan Sangling. Jaraknya memang cukup jauh sebagaimana aku menempuh perjalanan dari Lemah Warah. Namun sebagai seorang prajurit maka aku telah menempuh perjalanan itu dengan cepat. Meskipun jalan agak sulit, tetapi aku dan pengiringnya memilih berkuda daripada berjalan kaki. Selain sedikit menghemat waktu, maka perjalanan berkuda itu pun sedikit mengurangi keletihan. Kedatangan aku Lemah Warah di Pakuan Sangling memang mengejutkan. Bagi aku Sangling kedatangan aku Lemah Warah itu merupakan satu peristiwa yang tidak diduganya, karena aku Lemah Warah telah datang tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Dengan berdebar-debar aku Sangling telah mempersilahkan aku Lemah Warah untuk naik ke pendapa. Beberapa orang pengiringnya telah dipersilahkan untuk beristirahat di serambi Gandok. Setelah serba sedikit mereka saling mempertanyakan keselamatan dan kesejahteraan masing-masing, maka aku Sangling yang ingin segera mengetahui maksud kedatangan aku Lemah Warah itu pun bertanya. Kakanda aku di Lemah Warah. Kedatangan sang aku sangat mengejutkan hatiku. Kakanda tidak terlebih dahulu memberikan kabar atau pesan akan kedatangan Kakanda itu. Aku Lemah Warah tersenyum. Katanya. Sebenarnya aku tidak khusus datang ke Pakuan Sangling. Aku sedang berada di Padepokan Suryantal. Tiba-tiba timbul keinginanku untuk datang berkunjung ke Pakuan Sangling. Terima kasih, jawab aku Sangling. Syukurlah jika Kakanda masih sempat mengunjungi Adinda di sini. Namun demikian, rasa-rasanya aku ingin tahu niat Kakanda sebenarnya. Apakah memang benar Kakanda hanya sekedar menengok Pakuan Sangling atau Kakanda mempunyai maksud yang barangkali Kakanda bawa beserta kunjungan Kakanda ini? Aku Lemah Warah termangu-mangu. Namun kemudian katanya. Memang ada sedikit persoalan yang ingin aku sampaikan. Tentang Padepokan Suryantal, bertanya aku Sangling. Aku memang sudah mendapat laporan lengkap tentang serbuan Kakanda ke Padepokan Suryantal mengemban perintah Sri Baginda di Kediri. Kakanda melakukannya atas nama Sri Baginda di Kediri. Tentu, karena bersamaku hadir Pangeran Singa Narpada yang datang atas nama Sri Baginda di Kediri, jawab aku di Lemah Warah. Syukurlah, sang aku Sangling mengangguk-angguk. Jadi laporan yang aku dengar itu benar. Laporan itu tidak dibuat-buat sekedar untuk menghangatkan suasana. Benar Adinda. Aku datang bersama Pangeran Singa Narpada. Dan Adinda pun mengenal siapa Pangeran Singa Narpada itu. Sahut aku Lemah Warah. Aku Sangling menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia berkata. Begitu besar perhatian Pangeran Singa Narpada terhadap padepokan itu, sehingga ia memerlukan untuk datang sendiri. Kenapa Pangeran Singa Narpada tidak memerintahkan satu atau dua senapatinya untuk datang ke padepokan itu? Apakah di padepokan itu terdapat orang yang berilmu sangat tinggi sehingga tidak ada orang lain yang akan mampu mengatasinya? Bukan begitu, jawab aku Lemah Warah. Tetapi agaknya Pangeran Singa Narpada ingin melihat sendiri apa yang ada di padepokan itu. Aku Sangling mengangguk-angguk. Tetapi pada bibirnya nampak senyum yang aneh.
Baiklah, berkata aku Sangling. Mungkin Pangeran Singanarpada memang tertarik sekali terhadap padepokan itu. Tetapi sekarang Pangeran Singanarpada telah tidak ada lagi di padepokan itu. Sementara itu aku Lemah Warahlah yang menguasai padepokan Suryantal. Bukan aku, jawab aku Lemah Warah. Tetapi dua kemenakanku tinggal di padepokan itu. Aku Sangling tersenyum. Katanya. Apa bedanya dengan aku sendiri? Aku Lemah Warah mengerutkan keningnya. Nampaknya sikap aku Sangling tidak bersahabat. Rasa-rasanya ada sesuatu yang telah membatasi mereka meskipun aku Lemah Warah masih belum mengatakan keperluannya. Aku Sangling melihat sesuatu telah menyentuh perasaan aku Lemah Warah. Karena itu, maka sebelum aku Lemah Warah mengatakan persoalannya, maka aku Sangling telah mendahului berkata. Agaknya padepokan Suryantal kini telah berubah menjadi sebuah tempat yang gawat. Tidak ubahnya seperti sebuah barak tempat orang yang tidak disukai disimpan sebagai tawanan. Apa maksud Adinda? Bertanya aku Lemah Warah. Tentu Kakanda sudah mengetahuinya, jawab aku Sangling. Bukankah aku baru saja singgah di padepokan itu? Aku Lemah Warah menjadi ragu-ragu. Apakah yang dimaksud aku Sangling itu adalah justru Ki Buyut Bapang? Mungkin aku telah mendengar laporan tentang Ki Buyut Bapang yang berada di padepokan Suryantal. Sebenarnya lah sebelum aku Lemah Warah mengatakan sesuatu, maka aku Sangling telah meneruskannya. Kakanda, kenapa salah seorang buyut dari Sangling telah berada di padepokan Suryantal? Aku Lemah Warah menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia berkata. Itukah sebabnya, maka sikap Adinda terasa asing? Aku sudah mengira bahwa kedatangan aku adalah dalam hubungannya dengan Ki Buyut di Bapang. Ya, jawab aku Lemah Warah. Aku memang datang untuk berbicara tentang Buyut di Bapang itu. Bukankah Ki Buyut sekarang ada di padepokan Suryantal? Berkata aku Sangling. Ya. Apakah yang aku dengar tentang Ki Buyut di Bapang? Atau laporan yang barangkali sampai kepada Adinda? Bertanya aku Lemah Warah. Biasa saja, jawab aku Sangling. Kecurigaan dan barangkali semacam dendam. Aku Lemah Warah menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Baiklah aku mengatakan apa yang aku ketahui tentang Ki Buyut di Bapang. Tentu sebagaimana Kakanda dengar dari orang-orang yang menangkap Ki Buyut, berkata aku Sangling. Dari siapapun, tetapi sebaiknya aku mempertimbangkannya. Aku Lemah Warah mulai digelitik oleh perasaan jengkel. Sikap aku Sangling telah menyinggung perasaannya meskipun ia masih berusaha untuk menahan diri. Aku Sangling mengerutkan keningnya. Namun tanpa menunggu lagi aku Lemah Warah itu pun segera menceritakan tentang Ki Buyut Bapang. Sejak ia masih berada di Lemah Warah serta usahanya untuk mengambil batu yang telah lebih dahulu dikuasai oleh padepokan Suryantal. Tiba-tiba saja aku Sangling tertawa. Katanya. Bagaimana mungkin Ki Buyut Bapang itu pernah tinggal di Lemah Warah? Ia sudah lama berada di kabuyutannya, sehingga ia mendapat kepercayaan untuk memegang jabatan itu. Itulah yang aku heran, berkata aku Lemah Warah. Bagaimana mungkin orang itu dapat menjadi buyut di Bapang? Apakah tidak ada keturunan yang pantas menggantikan kedudukan buyut di Bapang itu? Sudahlah, jawab aku Sangling. Aku tidak perlu mempersoalkan kedudukannya. Ia adalah tanggung jawabku karena aku telah mengesahkannya. Apakah maksud aku juga ingin mengatakan bahwa yang dilakukan di padepokan Suryantal itu juga tanggung jawab aku? Bertanya aku Lemah Warah. Aku Sangling menjadi tegang. Namun ia pun kemudian tersenyum. Katanya. Tidak semua yang dilakukannya adalah tanggung jawabku. Tetapi ia adalah orangku. Aku wajib untuk berbuat sesuatu untuk meyakinkan setiap kejadian yang menyangkut orang-orangku. Aku sudah mencoba untuk meyakinkan, jawab aku Lemah Warah. Tetapi agaknya aku tidak percaya. Kakanda, berkata aku Sangling. Apakah sebenarnya hak orang-orang Suryantal atas siapapun juga untuk mengambil batu yang berwarna kehijauan itu? Bukankah batu itu tidak ada pemiliknya? Jawab aku Lemah Warah. Aku Sangling memandang aku Lemah Warah dengan tajamnya. Dengan nada datar ia berkata. Batu itu memang tidak ada pemiliknya. Jadi orang-orang Suryantal juga tidak berhak memilikinya. Sebenarnya biarlah batu itu berada di tempatnya. Semua orang akan dapat melihat dan mendapatkan kesan tersendiri daripadanya.
Tetapi orang-orang yang berada di padepokan Suryantal itu akan memberikan arti yang lebih besar pada batu itu. Mereka akan membuat sesuatu yang dapat mereka persembahkan kepada Sri Maharaja di Singasari. Bukankah dengan demikian batu itu tidak hanya sekedar terletak di pinggir hutan dikerumuni oleh berbagai jenis ular dan binatang berbisa? Berbagai jenis ular dan binatang berbisa itu justru telah mengamankan batu itu. Jika aku mau, maka sebenarnya aku dapat mengambilnya lebih dahulu. Tetapi aku membiarkan batu itu berada di tempatnya, berkata aku Sangling. Kenapa kita kemudian berbicara tentang batu itu, bertanya aku lemah warah. Semula aku hanya ingin berbicara tentang Ki Buyut Bapang. Aku Sangling itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menjawab. Jika kita berbicara tentang Ki Buyut Bapang, maka kaitannya adalah karena ia menginginkan batu itu yang telah berada di padepokan Suryantal. Itulah sebabnya aku ingin menanyakan, apakah yang dilakukan oleh Ki Buyut itu terlalu salah? Apakah maksud aku, bertanya aku lemah warah. Tetapi bukankah kehadiran Ki Buyut itu bukan atas restu aku? Tidak, jawab aku Sangling. Aku tidak mempunyai sangkut paut dengan kepergiannya untuk mengambil batu itu. Tetapi aku mempunyai sangkut paut dengan kedudukannya. Bagaimanapun juga ia adalah salah seorang di antara buyut di Sangling ini. Aku mengerti. Itulah sebabnya aku datang kemari. Aku justru ingin bertanya, apakah yang akan aku lakukan terhadap salah seorang di antara para buyut yang telah melakukan satu tindakan yang salah, bertanya aku lemah warah. Aku akan menghukumnya, berkata aku Sangling. Tetapi jika aku bertanya sikapku atas Ki Buyut di Bapang, maka aku tidak dapat menyalahkannya. Mungkin dalam hubungannya dengan batu itu, sahut aku lemah warah. Tetapi langkah-langkah yang telah dilakukannya. Mungkin juga apa yang pernah dilakukan oleh para pengikutnya. Kali ini para pengikutnya yang kemudian menyeret Ki Buyut serta bertindak kasar terhadap padepokan Suryantal. Mungkin di kesempatan lain Ki Buyut melakukan di tempat lain pula. Aku jangan terlalu mudah berprasangka, sahut aku Sangling. Sudah aku katakan bahwa Ki Buyut Bapang bukan orang seperti yang aku maksudkan. Ia orang yang baik bagiku dan orang yang sangat aku perlukan di sini. Karena itu aku, hamba justru mohon agar Ki Buyut itu dilepaskan. Aku lemah warah menjadi tegang. Dengan ragu-ragu ia bertanya. Jadi, aku tidak mau melihat kenyataan tentang Ki Buyut itu? Coba aku bayangkan, bahwa kematian yang tidak berarti telah terjadi di padepokan Suryantal itu. Sekelompok kuat orang-orang bersenjata menyerangnya tanpa mengekang diri. Dengan demikian maka orang-orang padepokan harus bertahan. Juga terhadap Ki Buyut Bapang. Dan jika aku ingin tahu, siapakah kawan Ki Buyut Bapang saat ia memasuki padepokan itu, maka agaknya aku telah mengenalnya, setidak-tidaknya pernah mendengar namanya, Empu Sepada. Empu Sepada, ulang aku Sangling. Ya. Bukankah aku pernah mengenalnya, bertanya aku lemah warah pula. Aku tidak banyak mengenalnya, jawab aku Sangling. Aku hanya pernah mendengar namanya. Tidak lebih. Aku lemah warah menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya. Apakah aku baru mendengar bahwa Ki Buyut datang bersama Empu Sepada? Ya. Aku baru mendengarnya, jawab aku Sangling. Apakah laporan itu tidak menyebut nama Empu Sepada? Bertanya aku lemah warah pula. Aku Sangling termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata. Mungkin akulah yang kurang memperhatikan laporan itu. Aku lemah warah menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia berkata. Kau menyembunyikan sesuatu. Ada yang tidak aku sebut meskipun aku mengetahuinya. Jangan terlalu curiga begitu, sahut aku Sangling. Tetapi baiklah. Itu adalah hak aku untuk mencurigai siapapun. Namun sekali lagi aku minta, agar Ki Buyut Bapang itu dilepaskan. Itulah yang sulit aku lakukan, jawab aku lemah warah. Bagaimana pertanggungjawaban Ki Buyut dengan kematian yang telah terjadi di padepokan itu? Apakah kita harus menelusur siapakah yang harus bertanggung jawab? Bertanya aku Sangling. Coba pikirkan, seandainya batu itu tidak diambil dan dibawa ke padepokan Suryantal. Jadi dari sanalah aku berpikir. Jika demikian, maka pembicaraan kita sulit untuk bertaut. Baiklah, aku mohon diri. Aku akan memberitahukan sikap aku kepada seisi padepokan Suryantal, jawab aku lemah warah.
Semuanya terserah kepada isi padepokan itu. Namun satu hal yang harus aku sadari, bahwa letak batu itu tidak berada di daerah Pakuan Sangling. Wajah aku Sangling menjadi tegang. Sementara itu aku lemah warah berkata, renungkan itu. Dan aku tahu, di mana batu itu terletak. Tanpa menunggu lagi, aku lemah warah telah bangkit dan berkata, aku mohon diri. Aku Sangling tidak mendapat kesempatan untuk berkata lebih banyak karena aku lemah warah benar-benar telah meninggalkan istana aku Sangling itu. Tetapi sikap aku lemah warah itu tidak melemahkan pendirian aku Sangling. Bahkan ia merasa dirinya direndahkan. Seakan-akan ia tidak berhak sama sekali berbicara tentang Ki Buyut Bapang. Salah seorang buyut di Pakuan Sangling. Padahal menurut penilaiannya, Ki Buyut di Bapang adalah seorang buyut yang baik, yang selalu memberikan upeti lebih banyak dari buyut-buyut yang lain. Memang terbersit satu pertanyaan di dalam dirinya bahwa apakah kemampuan Ki Buyut memberikan upeti itu berasal dari usahanya yang sesat sebagaimana dikatakan oleh aku lemah warah. Tetapi Ki Buyut adalah orangku, berkata aku Sangling. Biarlah aku yang mengadilinya. Aku lemah warah tidak mempunyai hak untuk menahannya dan apalagi memutuskan hukuman baginya. Meskipun demikian, aku Sangling harus menyadari bahwa di padepokan itu tentu ada seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi, sehingga penghuni padepokan itu dapat mengalahkan Ki Buyut Bapang dan Empu Sepada sekaligus. Hanya orang-orang berilmu tinggi sajalah yang dapat melakukannya. Tetapi aku Sangling tidak gentar menghadapi kemungkinan itu. Ia memiliki kemampuan yang tidak kalah dari Ki Buyut Bapang. Bahkan seorang saudara seperguruannya yang memiliki ilmu yang setingkat dengan aku Sangling akan dapat membantunya. Aku Sangling pun merasa sakit hati atas pernyataan aku lemah warah, bahwa batu itu tidak terletak di daerah Sangling. Persetan, geram aku Sangling. Tidak ada yang dapat mengatakan batas Pakuan Sangling secara pasti, sebagaimana tidak ada orang yang dapat mengatakan batas Pakuan lemah warah secara pasti pula. Karena itu, apa pula hak aku lemah warah atas padepokan Suryantal? Apakah hanya karena waktu itu Pangeran Singanarpada bersama dengannya? Sehingga dengan demikian ia berhak untuk merambah sampai kemanapun juga? Kemarahan aku Sangling itu ternyata tidak dapat diendapkannya. Bahkan kemudian telah timbul niatnya untuk dengan sengaja menantang aku lemah warah dengan menuntut dikembalikannya Ki Buyut Bapang. Aku tidak akan mengulangi kesalahan Ki Buyut Bapang. Aku harus tahu berapa besar kekuatan Ki Buyut Bapang dan Empu Sepada yang gagal itu, dan seberapa besar kekuatan padepokan Suryantal itu, geram aku Sangling. Lalu, kepada Sri Baginda di Kediri aku akan mempertanggungjawabkannya. Aku akan menerima akibat apapun yang terjadi. Tetapi Kediri tentu tidak akan berani bertindak, karena Kediri sendiri tentu sudah menjadi semakin lemah. Ia tidak akan menambah lawan, apalagi Pakuan yang kuat seperti Sangling. Tentu Kediri akan selalu ingat, bahwa Pakuan Tumapel yang nampaknya kecil itu pada suatu saat mampu memecahkan kebesarannya dan berdirilah Singasari yang kemudian telah justru menguasai Kediri. Pengalaman itu tentu akan membuat Kediri tidak akan berbuat sewenang-wenang terhadap Pakuan yang manapun juga. Apalagi Pakuan yang besar seperti Pakuan Sangling ini. Dengan demikian, maka luapan kemarahannya itu pun telah melahirkan perintah dari aku Sangling kepada Panglima pasukannya untuk mempersiapkan diri. Kita akan pergi ke Suryantal, berkata aku Sangling. Kita akan membuktikan bahwa Sangling tidak dapat dikesampingkan begitu saja oleh lemah warah. Kita akan memaksa aku lemah warah untuk menyerahkan Ki Buyut Bapang. Seandainya memang benar Ki Buyut melakukan kesalahan, maka biarlah aku yang menjatuhkan hukuman kepadanya. Perintah itu disambut dengan berbagai tanggapan. Para prajurit Sangling sudah terlalu lama tidak turun ke medan. Karena itu, maka rasa-rasanya mereka mendapat kesempatan untuk berlaku sebagai prajurit yang sebenarnya. Bukan sekedar duduk-duduk di barak terkantuk-kantuk, latihan dan berjaga-jaga di pintu gerbang atau di istana Pakuan. Dengan demikian maka perintah itu telah dilaksanakan dengan cepat. Pasukan Sangling telah bersiap-siap untuk melakukan perintah aku kapanpun datangnya. Sementara itu aku lemah warah pun merasa kedatangannya di Pakuan Sangling tidak disambut dengan wajar. Kekecewaan aku lemah warah membuatnya semakin curiga kepada aku Sangling. Bahkan aku lemah warah menduga bahwa aku Sangling tidak akan tinggal diam. Itulah sebabnya, maka aku lemah warah telah memerintahkan beberapa orang di antara pengawalnya untuk mendahului dan langsung menuju ke lemah warah.
Siapkan prajurit. Bawa pasukan segelar sepapan ke Padepokan Suryantal. Tetapi jangan semata-mata, berkata aku lemah warah. Maksud aku, bertanya prajurit yang mendapat tugas itu. Jika kalian sudah mendekati Suryantal, maka pasukan itu harus berhenti. 1 atau 2 orang supaya segera memberitahukan kepadaku. Biarlah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengatur mereka, jawab aku lemah warah. Demikianlah maka beberapa orang prajurit yang mengawalnya itu telah memacu kudanya mendahului aku lemah warah. Betapapun sulitnya jalan, namun mereka secepatnya harus sampai di Pakuan dan menyampaikan perintah itu kepada para pemimpin prajurit lemah warah. Nampaknya persoalannya telah berkembang, berkata salah seorang di antara para prajurit itu. Apa boleh buat, sahut yang lain. Tetapi aku lemah warah yang sudah terlanjur melangkah, tentu pantang surut. Apapun yang terjadi. Dan kita harus memantapkan keputusan aku. Demikianlah, maka para prajurit itu pun berusaha untuk secepatnya mencapai lemah warah. Tetapi jarak itu cukup jauh, sehingga mereka harus menempuh perjalanan yang berat. Bahkan sekali-sekali jalan menjadi sangat sulit untuk dilalui. Dengan demikian maka perjalanan pun menjadi sangat lambat, bagaikan siput yang merayap di pematang. Sementara itu aku lemah warah telah kembali ke Padepokan Suryantal. Ia pun dengan segera memberitahukan hasil perjalanannya kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta pemimpin Padepokan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Meskipun mereka tidak mengatakan sesuatu, aku dapat menangkap getaran kekecewaan hatinya, karena dengan demikian mereka tidak sampai hati meninggalkan Padepokan itu. Tetapi aku pun berkata, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, aku kira kalian tidak terikat dengan persoalan ini. Aku kira aku sendiri akan dapat menangani persoalan yang akan timbul di Padepokan ini. Aku sudah memerintahkan beberapa orang prajurit untuk kembali ke lemah warah. Mereka harus mengambil sepasukan prajurit untuk dibawa ke Padepokan ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya peristiwa seperti itu harus terulang beberapa kali sejak pasukan lemah warah menyergap isi Padepokan itu. Pertempuran demi pertempuran susul menyusul. Dan kini agaknya aku Sangling pun akan menyerang Padepokan ini, sehingga sebagaimana pernah terjadi, maka pertempuran pun akan berkobar lagi. Pertempuran antara orang-orang yang mengepung Padepokan itu dan orang-orang yang berada di dalam Padepokan itu. Aku, berkata Mahisa Murti. Kenapa hal seperti ini akan terjadi lagi? Apakah batu itu memang memiliki kekuatan yang mengutuk orang-orang yang dianggap mengganggunya sehingga akan timbul bencana atau semacamnya? Jika pertempuran itu terjadi lagi, maka korban akan jatuh pula sebagaimana pertempuran yang baru saja berakhir itu. Orang yang bernama Empu Sepada itu pun harus menjadi korban dan beberapa nyawa yang lain pun telah lepas dari wadaknya, karena batu yang berwarna kehijauan itu. Apakah memang sedemikian mahal harga batu itu? Persoalannya tidak semata-mata terletak pada batu itu, jawab aku lemah warah. Tetapi juga karena harga diri. Jika aku Sangling itu memindahkan tugu yang memuat ketentuan batas antara Pakuan Sangling dan Pakuan lemah warah di ujung bukit itu dipindah, meskipun hanya sejengkal, maka persoalannya bukan harga sejengkal tanah. Tetapi harga diri Pakuan lemah warah telah tersinggung. Sedumuk bathuk, senyeri bumi, maka akan dipertahankan sampai mati. Juga seperti batu itu. Batu itu sudah kita ambil dan kita simpan di Padepokan ini. Persoalannya bukan lagi harga batu itu. Atau bukan pula karena batu itu dapat mengutuk orang yang dianggap mengganggunya. Tetapi persoalannya sudah bergeser pada harga diri. Jika aku Sangling tidak berpegang pada harga diri, maka ia tidak akan menuntut Ki Buyut Bapang dilepaskan. Aku Sangling tentu merasa berhak mengambil keputusan atas Ki Buyut itu. Apapun yang akan diputuskannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ternyata bahwa mereka tidak akan dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang menjadi semakin luas. Namun Mahisa Murti masih bertanya. Apakah Kediri tidak dapat mencegahnya, atau barangkali Singasari? Jika ada waktu mungkin bisa melakukan, jawab aku lemah warah. Tetapi agaknya kita sudah tidak mempunyai waktu lagi kecuali berbenah diri. Mempersiapkan pasukan yang kuat dan cara yang paling baik untuk melawan pasukan Sangling. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk.
Agaknya mereka memang tidak mempunyai pilihan lain kecuali bersiap untuk menghadapi aku Sangling yang ternyata mempunyai harga diri yang berlebihan, yang tidak mau mengerti kenyataan tentang Ki Buyut Bapang itu. Demikianlah, sebelum pasukan lemah warah itu datang, maka isi padepokan itu harus bersiap-siap dengan kekuatan yang ada. Sementara itu, mereka masih harus mengamati beberapa orang tawanan mereka, termasuk Ki Buyut Bapang itu sendiri. Namun sebagaimana dipesankan oleh aku, bahwa Ki Buyut Bapang tidak boleh mengetahui rencana aku Sangling untuk mengambilnya. Karena Ki Buyut Bapang sendiri ternyata memang merasa telah bersalah, sehingga ia menjadi ketakutan di saat aku lemah warah mengatakan akan pergi menemui aku Sangling. Jika ia mengetahui sikap aku Sangling, maka ia akan merasa dirinya mendapat dukungan yang kuat, sehingga ia akan menjadi sombong meskipun keadaannya sangat sulit. Dalam pada itu maka ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak sampai hati untuk meninggalkan padepokan itu. Meskipun ia tidak tahu pasti, kapan aku Sangling dan pasukannya akan datang. Atau apakah aku Sangling benar-benar akan datang seperti yang dikatakannya. Namun menilik sikapnya sebagaimana dikatakan oleh aku lemah warah, maka aku Sangling benar-benar merasa tersinggung karena seorang di antara buyut di lingkungan Pakuan Sangling telah ditangkap dan ditawan di dalam padepokan Suryantal. Dengan demikian maka ketegangan telah mencengkam padepokan Suryantal itu. Kekuatan di padepokan itu terlalu kecil jika dibanding dengan kekuatan Pakuan Sangling. Tetapi apakah Sangling akan mengerahkan prajuritnya, atau sekedar mempergunakan kekuatan secukupnya untuk mengatasi kekuatan di padepokan itu, masih merupakan teka-teki sebagaimana kebenaran perhitungan mereka, bahwa aku Sangling itu akan datang ke padepokan Suryantal. Namun sementara itu, maka utusan aku lemah warah yang kembali ke lemah warah telah mencapai dinding kota. Dengan tergesa-gesa mereka telah langsung menuju ke rumah Panglima pasukan berkuda lemah warah. Panglima itu akan membicarakan dengan orang-orang yang ditugaskan melaksanakan pemerintahan di lemah warah. Perintah aku yang dibawa oleh beberapa orang prajurit itu memang mengejutkan. Tetapi Panglima pasukan berkuda itu tidak mempunyai banyak waktu. Karena itu, maka ia pun telah bertemu dengan beberapa orang panglima dari berbagai pasukan yang ada di lemah warah. Mereka kemudian harus memperhitungkan seluruh kekuatan yang ada di lemah warah. Berapa bagian di antara mereka yang akan pergi ke padepokan Suryantal dan berapa bagian yang harus tetap berada di pusat pemerintahan lemah warah. Namun para pemimpin di lemah warah itu bertindak cepat sebagaimana dikehendaki oleh aku. Dalam waktu dekat, mereka telah berhasil menentukan pasukan yang manakah yang akan menuju ke padepokan Suryantal. Para pemimpin di lemah warah, termasuk para panglima prajurit, pada umumnya memahami nilai prajurit Sangling yang tinggi. Karena itulah, maka yang akan berangkat ke padepokan Suryantal adalah orang-orang terpilih. Jumlahnya tidak perlu terlalu banyak. Tetapi dengan satu keyakinan bahwa secara pribadi masing-masing memiliki kemampuan di atas kebanyakan prajurit. Kita akan segera siap untuk berangkat, berkata Panglima pasukan berkuda. Berkuda, bertanya prajurit yang membawa perintah aku. Tidak, jawab Panglima itu. Kita berjalan kaki. Bukankah aku berpesan sebagaimana kau katakan? Ya. Pasukan ini harus berhenti sebelum mencapai padepokan itu sendiri. Mungkin aku mempunyai rencana lain dengan pasukan ini, jawab prajurit itu. Demikianlah. Maka ketika segala persiapan telah diselesaikan dengan cepat, serta bekal yang sudah disediakan, maka pasukan pilihan itu pun segera berangkat. Ternyata pasukan itu benar-benar pasukan yang pilihan. Mereka berjalan tanpa berhenti meskipun malam turun. Dalam kegelapan pasukan itu tetap berjalan mendekati padepokan Suryantal. Pada saat yang bersamaan, sepasukan yang kuat pula telah dipersiapkan di Pakuan Sangling. Ternyata aku Sangling tidak hanya mengancam. Ia benar-benar mempersiapkan pasukannya. Aku Sangling memang merasa tersinggung. Seorang buyut yang dianggapnya cukup baik telah ditangkap dan ditahan di padepokan Suryantal. Kemudian aku lemah warah telah mengatakan bahwa batu itu tidak terletak di daerah Pakuan Sangling. Dari beberapa orang yang pernah melaporkan tentang pertempuran di padepokan, aku mampu menilai kekuatan yang ada di padepokan itu. Namun aku Sangling sudah memperhitungkan bahwa saat itu aku lemah warah masih belum hadir. Sehingga dengan demikian maka aku Sangling harus memperhitungkan tambahnya kekuatan di padepokan itu. Namun aku pun harus yakin bahwa kekuatannya benar-benar akan mampu mengalahkan kekuatan yang ada di padepokan Suryantal itu.
Pada saat yang ditentukan, maka aku Sangling sendirilah yang memimpin pasukannya menuju ke padepokan yang telah menyimpan batu berwarna kehijauan itu. Seorang saudara seperguruannya telah ikut serta pula bersama aku Sangling. Karena menurut perhitungan mereka, aku Lemah Warah tentu masih berada di padepokan itu pula. Bahkan mungkin sengaja menunggu kedatangannya. Namun ternyata bahwa pasukan Lemah Warahlah yang lebih dahulu sampai di padepokan itu. Tetapi seperti perintah aku, maka pasukan itu tidak langsung memasuki padepokan, selain 2 orang penghubung. Kenapa? Bertanya Mahisa Murti. Aku termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Aku yakin bahwa sejak saat ini aku Sangling tentu sudah memasang orang-orangnya untuk mengamati padepokan ini. Karena itu, maka kita harus mengambil satu langkah yang akan dapat menjebaknya. Maksud aku, desis Mahisa Pukat. Apakah mungkin untuk menitipkan para prajurit itu di padukuhan terdekat? Bertanya aku. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun segera mengetahui maksudnya. Karena itu, maka Mahisa Murti pun berkata. Mungkin dapat dicoba. Aku akan menghubungi Ki Bekel yang pernah meminjamkan 10 ekor kerbau itu. Mudah-mudahan ia dapat menerima para prajurit itu tinggal untuk beberapa lama di antara mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tidak membuang waktu. Mereka segera menemui Ki Bekel di padukuhan terdekat. Ki Bekel memang tidak dapat menolak. Apalagi ketika ia mendapat keterangan bahwa yang akan datang itu adalah sepasukan prajurit Lemah Warah. Bukan sekelompok perampok atau penyamun, atau sebagaimana penghuni padepokan Suryantal itu sebelumnya. Ki Bekellah yang kemudian mengatur, menempatkan para prajurit itu di rumah-rumah sepadukuhan. Semuanya itu dilakukan dengan cepat. Mereka akan datang berurutan. Tidak bersama-sama dalam barisan, berkata Mahisa Murti kepada Ki Bekel. Semuanya itu dilakukan di malam hari. Sekelompok-sekelompok kecil telah memasuki padukuhan terdekat, ternyata tidak hanya di satu padukuhan. Tetapi di 2 padukuhan. Jangan takut bahwa mereka akan mengganggu, berkata Mahisa Murti. Mereka pun tidak perlu diberi makan kecuali jika yang dihuni oleh prajurit itu kebetulan orang berada. Para prajurit itu sudah dilengkapi dengan bekal mereka masing-masing. Ki Bekel di kedua padukuhan itu mengangguk-angguk. Tetapi mereka percaya bahwa para prajurit itu memang tidak akan mengganggu. Dengan demikian, maka di setiap rumah tinggal 2 atau 3 orang prajurit. Bahkan di rumah yang besar dapat tinggal 5 orang bersama-sama. Mereka tidak akan tinggal terlalu lama di padukuhan-padukuhan itu. Sebenarnya lah bahwa aku Sangling memang sudah menugaskan orangnya untuk mengamati pintu gerbang. Apakah ada pasukan yang baru datang memasuki padepokan? Sampai saat terakhir, orang-orang yang bertugas untuk mengamati pintu gerbang itu tidak melihat hadirnya pasukan baru. Mereka tidak melihat iring-iringan atau kelompok-kelompok kecil yang memasuki pintu gerbang. Karena itu, maka mereka berkesimpulan bahwa tidak ada pasukan baru yang datang ke padepokan Suryantal. Karena itu, ketika kemudian pasukan aku Sangling datang mendekati padepokan Suryantal, maka orang-orang yang bertugas itu telah datang kepadanya untuk melaporkan hasil pengamatannya. Apakah pintu gerbang itu tidak pernah dibuka? Bertanya aku. Tentu saja dibuka. Sekali-sekali 1-2 orang keluar masuk pintu itu. Mungkin mereka akan berbelanja atau untuk keperluan lain bagi kebutuhan mereka sehari-hari, jawab pengamat itu. Apakah tidak mungkin mereka memasuki padepokan itu seorang demi seorang? Bertanya aku. Tidak aku, jawab pengamat itu. Jika demikian maka akan berlangsung iring-iringan yang panjang yang memerlukan waktu yang lama. Itu pun jumlahnya tidak akan banyak. Aku mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya. Apakah mungkin mereka memasuki padepokan dengan meloncati dinding? Juga tidak, jawab pengamat itu. Jika demikian salah seorang di antara kita akan melihatnya. Aku Sangling mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Agaknya aku Lemah Warah memang sombong sekali. Ia menganggap bahwa dengan pasukannya yang kecil ia akan dapat mengalahkan pasukanku. Biarlah ia menyesal. Jika ia nanti melihat pasukanku yang mengepung padepokan itu, maka ia akan menyesali kesombongannya. Baru ia menyadari bahwa aku tidak sekedar bermain-main. Aku benar-benar akan melakukan sesuatu untuk menegakkan harga diriku. Ki Buyut Bapang akan aku ambil dalam keadaan yang baik.
Jika ia mengalami cedera, maka biarlah aku Lemah Warah mempertanggungjawabkannya. Aku akan menangkapnya dan membawanya ke Sangling. Aku tidak takut bahwa pasukannya akan datang menyusulnya ke Sangling. Pasukan itu harus menyerah dengan melepaskan segala senjatanya jika mereka mengharap akunya selamat. Perwira yang mendapat tugas mengamati keadaan itu mengangguk-angguk. Katanya, rencana selanjutnya terserah kepada aku. Namun ada baiknya jika aku mulai mengepung padepokan itu. Aku setuju, berkata aku Sangling. Aku sudah menunda keberangkatanku kemari. Menurut perhitunganku, jika Lemah Warah memanggil pasukan, maka mereka tentu sudah sampai dan sudah berada di dalam padepokan. Namun agaknya aku Lemah Warah memang merasa dirinya terlalu kuat. Bahkan secara pribadi, sehingga ia tidak memerlukan pasukan dalam jumlah yang memadai. Demikianlah, maka aku Sangling pun telah memerintahkan pasukannya untuk mengepung padepokan itu. Meskipun belum ada perintah untuk bergerak, namun kepungan itu harus menutup padepokan itu sehingga mereka tidak akan dapat berhubungan dengan siapapun. Dengan wajah tengadah aku Sangling melihat pasukannya yang menebar, mengelilingi padepokan itu. Dalam kelompok-kelompok maka pasukan aku Sangling itu telah membangun semacam gubuk-gubuk kecil yang akan dapat mereka pergunakan. Para prajurit itu pun telah menebangi bambu dan kekayuan yang banyak terdapat di gerumbul-gerumbul dan hutan perdu tidak terlalu jauh dari padepokan itu. Mereka dapat mempergunakannya untuk membangun gubuk-gubuk kecil yang kemudian diberi beratap ilalang yang banyak terdapat di sekitar padepokan itu pula. Prajurit-prajurit Sangling itu bekerja dengan tenang tanpa menghiraukan orang-orang padepokan itu. Seakan-akan mereka menganggap bahwa orang-orang padepokan itu sama sekali tidak membahayakannya. Karena itu, hari-hari pertama kehadiran mereka telah melakukan kerja itu. Dalam waktu 2 hari, telah dapat dibangun gubuk-gubuk kecil yang cukup untuk berteduh dari teriknya panas dan dinginnya titik embun. Beberapa buah di antara gubuk-gubuk yang agak besar telah mereka pergunakan sebagai dapur untuk menyiapkan makan dan minum seisi pasukan itu. Sementara itu orang-orang yang berada di dalam padepokan itu hanya memperhatikan saja tingkah laku orang-orang Sangling itu. Namun demikian, mereka pun menjadi berdebar-debar jika pada suatu saat, orang-orang Sangling itu mengetahui bahwa di 2 padukuhan terdekat terdapat pasukan Lemah Warah yang cukup kuat, yang berbaur dengan penduduk. Dalam pada itu, karena aku Sangling masih belum berbuat apa-apa, maka aku Lemah Warah pun tetap menduga. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang menunda kepergiannya itu pun hampir kehilangan kesabaran. Apalagi setelah memasuki hari keempat. Seakan-akan kedua belah pihak sama sekali tidak saling berkepentingan. Namun ternyata dugaan aku Sangling keliru. Aku Lemah Warah sama sekali tidak menjadi cemas ketika ia melihat kekuatan Sangling yang mengepung padepokan itu. Bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka aku Lemah Warah telah menyaksikan pasukan yang mengepung padepokan itu di segala arah. Aku telah mengamati pasukan induk dari Sangling dan berada di bagian depan dari padepokan itu. Kemudian yang berada di sisi kanan, di bagian belakang dan di sebelah kiri. Ternyata bagi aku Lemah Warah, pasukan itu memang tidak menggetarkan, meskipun tidak dapat dianggap tidak berbahaya. Karena itu, maka aku pun telah memerintahkan pasukannya untuk bersiaga sebaik-baiknya. Sementara itu, prajurit Lemah Warah yang berada di padepokan telah mengetahui kehadiran aku Sangling. Setiap kali mereka mengirimkan 2 atau 3 orang yang harus mengamati pasukan yang mengepung padepokan itu. Mereka kadang-kadang berpakaian sebagai gembala yang sedang mencari rumput. Meskipun mereka berusaha untuk tidak berurusan langsung dengan para prajurit Sangling. Orang-orang Lemah Warah yang berpakaian seperti gembala itu mengamati padepokan dari jarak yang cukup jauh. Hanya jika keadaan memaksa, maka orang-orang Sangling mudah-mudahan akan menganggap mereka sebagai gembala yang sebenarnya. Namun sampai sekian jauh tidak ada seorang pun di antara pengamat itu yang langsung diketahui dan apalagi ditangkap oleh prajurit Sangling. Dalam pada itu, setelah beberapa hari pasukan Sangling mengepung padepokan itu, maka aku Sangling dengan dikawal oleh beberapa orang prajurit terpilihnya telah datang mendekati regol padepokan. Dengan pertanda khusus, maka aku itu menyatakan bahwa ia ingin berbicara dengan aku Lemah Warah. Regol itu memang dibuka. Aku Lemah Warah berdiri di regol yang sudah terbuka itu menunggu aku Sangling yang mendekat. Sementara itu pada jarak beberapa puluh langkah, pasukan Sangling telah bersiap untuk melakukan perintah. Dalam pada itu aku Sanglinglah yang lebih dahulu berkata.
Yang mulia aku lemah warah. Meskipun barangkali aku telah mengetahuinya, tetapi baiklah aku sekarang mengatakannya lagi, bahwa aku datang untuk mengambil Ki Buyut Bapang. Aku minta aku menyerahkan Ki Buyut Bapang dalam keadaan sebagaimana ia sehari-hari. Tanpa cedera dan tanpa cacat. Aku berjanji untuk mengusut persoalannya sebaik-baiknya sesuai dengan keadilan. Kemudian aku minta aku mencabut pernyataan aku bahwa letak batu itu semula tidak termasuk pakuan Sangling. Atau aku juga membuat pernyataan bahwa batu itu juga tidak terletak di pakuan lemah warah. Aku lemah warah menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian jawabnya. Aku tidak berkeberatan untuk memenuhi permintaan aku yang kedua. Meskipun aku tetap mengatakan bahwa batu itu tidak terletak di Sangling, namun aku bersedia membuat pernyataan bahwa batu itu tidak juga terletak di lemah warah. Karena itu, maka hak aku atas batu itu sama dengan hakku atas batu itu. Baik, jawab aku Sangling. Namun kemudian, sekarang serahkan Ki Buyut Bapang. Itulah yang aku berkeberatan, jawab aku lemah warah. Sebaiknya aku tidak menuntut agar kami mengembalikannya kepada aku. Tetapi jika aku bersedia, maka kita akan bersama-sama mengusutnya. Sebenarnya lah aku kecewa terhadap aku. Aku mengira aku berterima kasih kepadaku, bahwa aku telah memberikan keterangan yang berguna bagi aku tentang salah seorang buyutnya yang tidak berlaku pantas. Tetapi aku Sangling menggeleng sambil menjawab. Tidak. Buyut Bapang adalah orangku. Hitam putihnya ada di tanganku. Maaf aku. Aku tetap pada pendirianku. Aku akan mengadilinya dan akan menentukan hukuman apa yang pantas dilakukannya. Ia sudah melakukan kesalahan 2 kali. Sebelum ia melarikan diri dari lemah warah dan atas padepokan ini. Ia telah menimbulkan kematian dan goncangan-goncangan atas padepokan ini, jawab aku lemah warah. Aku, jawab aku Sangling. Apakah aku tidak melihat bahwa aku datang dengan pasukanku? Seharusnya aku dapat memperhitungkan kekuatan yang ada di dalam padepokan ini dengan pasukan yang aku bawa. Karena itu aku memperingatkan, sebaiknya aku lemah warah tidak menantang Sangling untuk melakukan kekerasan. Terima kasih atas peringatan itu, jawab aku lemah warah. Tetapi aku pun memperingatkan, bahwa di padepokan ini terdapat kekuatan yang terlalu besar bagi prajurit Sangling yang ada di sekitar padepokan itu. Karena itu, sebaiknya aku Sangling tidak berbuat apa-apa di sini yang hanya akan menjerat aku sendiri. Sebab jika kekerasan telah dimulai, maka akan sulit untuk dihentikan. Kita bukan baru berkenalan kemarin. Tetapi ternyata aku salah duga. Aku kira aku lemah warah bukan seorang yang sangat sombong. Kini ternyata bahwa aku adalah orang yang sangat sombong. Dan kesombongan itu akan dapat menyeret aku ke dalam kesulitan dan penyesalan. Apapun yang kau katakan, tetapi aku akan mempertahankan Ki Buyut. Bukan karena Ki Buyut adalah orang besar yang pantas dipertahankan dengan mengorbankan beberapa orang yang akan mati, tetapi semata-mata karena aku berpegang pada berlakunya paugeran di lemah warah, berkata aku lemah warah. Kita mempunyai dasar pegangan yang sama. Soalnya adalah harga diri. Dan kematian-kematian yang bakal terjadi bukannya harga Ki Buyut Bapang. Tetapi nilai dari harga diri kami, sahut aku Sangling. Nah, berkata aku lemah warah. Jika demikian kita bertolak dari dasar pendirian yang sama. Harga diri. Nah, aku sudah siap mempertahankan harga diri lemah warah. Aku Sangling itu menggeretakkan giginya. Kemarahannya nampak pada wajahnya yang merah dan sorot matanya yang menyala. Dengan suara yang bergetar, aku itu berkata. Baiklah Kakanda aku lemah warah. Jangan salahkan aku yang dianggap lebih muda jika aku berani menentang keputusan aku itu. Aku akan memasuki padepokan ini besok dan mengambil Ki Buyut. Jika terpaksa jatuh korban, sudah aku katakan, itu adalah nilai dari harga diri kami. Kami sudah siap, jawab aku lemah warah. Aku Sangling itu pun kemudian telah memberikan isyarat kepada para pengawalnya untuk meninggalkan regol padepokan itu. Sementara itu aku lemah warah masih berdiri di regol untuk beberapa saat sambil memandangi aku Sangling yang menjauh bersama para pengawalnya. Namun terkesan pada wajah dan sikapnya, bahwa aku Sangling benar-benar menjadi marah dan akan melakukan sebagaimana dikatakan. Aku lemah warah menarik nafas dalam-dalam.
Ketika ia kemudian surut beberapa langkah, maka regol itu pun telah ditutup dan diselarat. Agaknya aku Sangling tetap tidak mau mengerti. Desis aku lemah warah. Dan akan terjadi lagi seperti yang pernah terjadi, sahut Mahisa Murti. Sekelompok pasukan bersiap di menyebelah regol dan di beberapa panggungan. Mereka bersiap dengan anak panah dan busur. Kemudian yang lain akan melontarkan lembing ke arah pasukan yang datang mendekati dinding. Mahisa Murti, berkata aku lemah warah. Jika kau mendengar keterangan aku Sangling, maka kau tentu akan sependapat. Soalnya adalah harga diri. Karena itu, maka kita pun harus mempertahankan harga diri itu. Bukan sekedar batu itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Tetapi seandainya kami tidak mengambil batu itu, maka aku kira Ki Buyut yang menjadi sasaran aku Sangling itu tidak akan berada di sini. Tetapi batu itu sudah ada di sini. Dan Ki Buyut itu pun sudah berada di sini pula, jawab aku. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Pukat pun berkata, apa boleh buat? Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Mahisa Murti memandang Mahisa Pukat sekilas. Sementara itu Mahisa Pukat berkata selanjutnya, kita tidak dapat sekedar menyesali langkah-langkah yang sudah kita ambil. Tetapi kita harus menentukan langkah selanjutnya. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Tetapi aku hanya sekedar menyesali bahwa hal ini harus terjadi. Sudahlah, potong aku lemah warah. Kita memang sudah menentukan sikap. Kita tidak akan dapat melangkah surut. Apapun yang terjadi. Lalu bagaimanakah dengan pasukan yang berada di Padukuhan? Bertanya Mahisa Pukat. Memang sulit untuk menghubungi atau memberikan isyarat, berkata aku lemah warah. Tetapi kami berharap jika pertempuran terjadi, mereka sempat mengetahui. Seharusnya mereka selalu mengirimkan beberapa orang untuk selalu mengawasi keadaan padepokan ini. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Desisnya. Jarak Padukuhan itu tidak terlalu jauh. Agaknya mereka akan mengikuti perkembangan yang terjadi di padepokan ini. Jika pertempuran telah terjadi, maka kita akan dapat melepaskan isyarat dengan panah sendaren, berkata aku lemah warah. Mahisa Pukat mengangguk kecil. Lalu katanya, tetapi bagaimanapun juga, kita harus benar-benar bersiap menghadapi kemungkinan yang bakal datang. Sudah tentu, sahut aku. Apalagi menurut pengetahuanku aku Sangling adalah seorang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Rasa-rasanya ilmu yang ada di dalam dirinya sulit untuk dicari bandingnya. Demikianlah pada hari itu aku lemah warah telah mempersiapkan segala-galanya. Ia harus berbuat sesuatu untuk mengurangi dan bahkan melenyapkan setiap kemungkinan bahwa pasukan aku Sangling akan memasuki padepokan. Seperti yang sudah terjadi, maka sepasukan yang sudah ditentukan memang akan berada di panggungan seperti yang dikatakan oleh Mahisa Murti. Mereka sudah mempersiapkan anak panah dan lembing dalam jumlah yang tidak terhitung. Mereka akan melontarkannya ke arah pasukan Sangling yang mendekat. Tetapi sudah tentu seperti yang pernah terjadi juga pasukan Sangling yang berada di depan adalah pasukan yang bersenjata pedang dan perisai di tangan kiri. Tetapi itu memang harus terjadi. Bersama aku lemah warah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengelilingi padepokan itu sambil melihat-lihat persiapan yang dilakukan oleh para penghuni padepokan serta para prajurit lemah warah yang sudah ada di padepokan itu. Jumlah mereka memang kurang memadai jika hanya mereka sajalah yang harus bertempur melawan pasukan Sangling yang kuat. Tetapi aku yakin bahwa pasukannya yang berada di padepokan akan dapat ikut menentukan akhir dari pertempuran itu. Aku lemah warah dan Mahisa Murti serta Mahisa Pukat setelah menyaksikan persiapan yang dilakukan oleh para penghuni padepokan itu serta para prajurit lemah warah, merasa bahwa persiapan yang mereka lakukan itu adalah kemungkinan yang tertinggi. Karena itu ia berharap bahwa mereka akan dapat mengatasi kesulitan sampai saatnya para prajurit di padukuhan itu datang membantu. Menjelang senja aku telah memanggil semua pemimpin kelompok. Baik pimpinan kelompok dari para penghuni padepokan itu maupun pemimpin kelompok dari para prajurit lemah warah. Dengan singkat aku telah memberikan beberapa petunjuk dan pesan. Menurut aku, tidak seorang pun di antara orang-orang Sangling yang akan mendapat kesempatan untuk memasuki padepokan. Kita harus bertahan. Berapapun korban di antara mereka akan jatuh, berkata aku.
Tanggung jawab tidak terletak pada kita, tetapi pada aku Sangling. Para pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Namun Mahisa Murtilah yang kemudian berkata, kita memang harus bertahan sejauh dapat kita lakukan. Tetapi sulit bagi kita untuk tetap mempertahankan pintu gerbang. Pada saat Ki Buyut dan Empu Sepada menyerang padepokan ini, maka dengan kemampuan ilmu mereka, maka mereka telah memecahkan pintu gerbang tanpa dapat dicegah lagi. Aku Lemah Warah mengangguk-angguk. Katanya, memang sulit untuk mencegahnya. Tetapi kita akan bertahan di depan pintu gerbang, jika pintu gerbang itu dipecahkannya. Kita akan bertahan agar tidak seorang pun yang dapat masuk ke dalam padepokan ini. Apalagi aku Sangling sendiri. Aku akan menahannya agar ia tetap berada di pintu. Baru jika ia sudah kehilangan kemampuan untuk melawan, ia akan aku bawa masuk, atau akulah yang telah terkapar mati di regol ini. Sehingga biarlah aku Sangling itu masuk ke dalam padepokan ini setelah melangkahi mayatku. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam agaknya aku Lemah Warah benar-benar marah menghadapi sikap aku Sangling. Aku Lemah Warah merasa umurnya dan kedudukannya lebih tua dari aku Sangling. Namun agaknya aku Sangling dengan sengaja sudah menandinginya. Sementara aku Lemah Warah sedang berusaha untuk mencari jalan yang baik bagi penyelesaian yang tuntas, terutama atas Ki Buyut Bapang. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mengatakan sesuatu. Mereka tidak ingin menyinggung perasaan aku Lemah Warah yang sedang marah itu. Nah, berkata aku Lemah Warah itu selanjutnya. Kembalilah kepada kelompok kalian masing-masing. Bersiaplah. Besok kita akan bertempur mempertahankan padepokan ini. Para pemimpin kelompok itu pun menyadari apa yang bergejolak di dada aku Lemah Warah. Karena itu, maka mereka pun segera kembali ke kelompok masing-masing. Mereka pun telah menyampaikan perintah aku itu kepada setiap penghuni padepokan itu dan para prajurit Lemah Warah. Aku benar-benar marah, berkata para pemimpin kelompok itu. Karena itu maka sikapnya menjadi keras. Tetapi marah atau tidak marah, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mempertahankan padepokan ini. Para pemimpin kelompok pun telah menguraikan sebagaimana dikatakan oleh aku, kenapa mereka harus bertahan dengan segenap kemampuan mereka. Para penghuni padepokan itu rasa-rasanya darahnya menjadi semakin bergelora. Perintah aku tegas. Mereka harus mempertahankan padepokan itu dengan tanpa mengenal surut. Mereka harus bertahan sampai kemungkinan terakhir. Tidak seorang pun dari para prajurit Sangling yang boleh masuk tanpa meloncati mayat-mayat penghuni padepokan itu serta para prajurit Lemah Warah. Dengan demikian, maka para penghuni padepokan itu serta prajurit Lemah Warah yang ada di padepokan itu telah benar-benar bersiap lahir dan batin. Namun dalam pada itu, waktu yang tersisa itu masih dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Mereka harus cukup beristirahat agar besok, menghadapi perang yang tidak mengenal surut, tenaga mereka dapat mereka pergunakan sepenuhnya. Hanya mereka yang bertugas sajalah yang masih tetap terbangun dan tetap berada di panggungan untuk mengawasi setiap gerak dari mereka yang mengepung padepokan itu. Menjelang dini hari, maka di dapur dari kedua belah pihak telah mengepul asap. Mereka harus mempersiapkan makan bagi mereka yang akan bertempur setelah fajar. Dalam pada itu, baik aku Lemah Warah, maupun aku Sangling sendiri hanya sempat tidur beberapa saat. Bagaimanapun juga, perasaan mereka selalu menggelitik sehingga mereka tidak dapat tidur nyenyak dan cukup lama. Menjelang dini, aku Sangling maupun aku Lemah Warah telah bersiap, sementara pasukannya pun telah bersiap-siap pula. Para pemimpin kelompok tengah mengatur kelompok masing-masing. Pasukan Sangling pun telah menyusun barisan untuk memasuki padepokan itu yang disangkanya tidak akan terlalu sulit. Pasukan Sangling akan menggempur padepokan itu dari segala arah. Yang dari depan harus memecahkan pintu gerbang. Bahkan aku pun berkata, aku sendiri akan menggempur pintu gerbang itu. Tidak ada yang dapat menghalangi aku untuk memasuki padepokan itu. Aku tidak akan berbuat banyak. Aku hanya akan mengambil Ki Buyut Bapang. Tetapi jika orang-orang Lemah Warah benar-benar ingin mempertahankan, maka aku akan menyapu mereka sampai debu yang terakhir. Bahkan aku Lemah Warah sendiri jika ia berkeras, maka aku akan menghancurkannya, meskipun sebenarnya aku lebih muda kedudukanku daripadanya. Demikianlah ketika semua persiapan sudah selesai, maka terdengar suara bende yang menggema di seputar padepokan.
Aku Lemah Warah yang mendengar suara bende itu dengan tergesa-gesa telah memanjat panggungan. Dilihatnya dari sebelah regol padepokan, bahwa pasukan Sangling telah mulai bergerak. Pertanda kebesaran telah mulai menggeletar. Tunggul, Panji-Panji dan Kelebet. Ketika suara bende terdengar untuk kedua kalinya, maka pasukan-pasukan itu benar-benar telah maju dengan cepat. Dengan cepat pula kepungan atas padepokan itu semakin menyempit. Aku Lemah Warah menggeretakkan giginya. Kemarahannya benar-benar telah membakar jantungnya. Namun demikian Aku Lemah Warah tidak mau kehilangan penalaran, ia berusaha untuk tetap berpikir jernih menghadapi pasukan Sangling yang kuat. Karena itu, maka ia pun telah menjatuhkan perintah kepada semua pasukan yang ada di dalam padepokan itu bersiap menyongsong pasukan yang datang. Tetapi Aku Lemah Warah tidak terlalu banyak mempercayakan hambatan pasukan Sangling oleh lontaran anak panah dan lembing meskipun hal itu dilakukan juga. Tetapi aku lebih percaya kepada keterampilan pasukan di padepokan itu untuk memutar pedang atau tombak di tangannya. Setiap orang yang berusaha untuk memanjat dan meloncat dinding padepokan harus didorong kembali keluar dengan ujung tombak. Demikianlah, maka pasukan Sangling itu memang menjadi semakin mendekati dinding padepokan. Seperti yang sudah diperhitungkan, maka yang paling depan tentu pasukan yang bersenjata pedang dan perisai untuk melindungi kawan-kawan mereka dari tusukan anak panah dan lembing. Kemudian di belakang mereka adalah para prajurit yang bersenjata anak panah pula untuk melindungi kawan-kawannya dan mengurangi derasnya anak panah yang meluncur dari atas dinding. Tetapi Aku Lemah Warah tidak terlalu terikat oleh benturan pertama. Yang penting bagi aku adalah bagaimana para penghuni padepokan itu dan para prajurit Lemah Warah menahan arus orang-orang Sangling yang akan masuk ke padepokan. Dalam pada itu, pasukan Sangling pun semakin lama sudah menjadi semakin dekat. Karena itu, maka mereka pun mulai menyiapkan perisai di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Namun orang-orang Lemah Warah dan isi padepokan itu tidak seperti biasanya, dengan serta menghujani mereka dengan anak panah. Pasukan Sangling itu dibiarkannya berjalan semakin dekat. Bukan saja yang berada di depan pintu gerbang, tetapi di seluruh lingkaran pasukan Sangling. Aku Sangling memang agak heran bahwa pasukan Lemah Warah dan orang-orang padepokan itu tidak melakukan sebagaimana diperhitungkan. Meskipun demikian Aku Sangling tidak menghiraukannya. Ia sudah yakin bahwa ia akan berhasil menghancurkan pasukan Lemah Warah dan mengambil Ki Buyut Bapang. Bahkan jika kemudian dapat dilakukannya, maka ia pun akan mengambil batu itu pula. Demikianlah, maka Aku Sangling pun langsung menuju ke pintu gerbang. Sementara itu, Aku Lemah Warah tidak merasa perlu ikut memanjat panggungan. Ia telah bersiap di belakang pintu gerbang. Demikian Aku Sangling memecahkan pintu, maka ia harus segera bersiap di depan pintu. Yang memimpin pasukan di panggungan sebelah menyebelah pintu gerbang itu adalah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Untuk beberapa saat, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang hanya menunggu. Namun ketika pasukan Aku Sangling menjadi semakin dekat, maka barulah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memberi isyarat untuk menyerang. Serangan yang datang itu memang mengejutkan. Seakan-akan orang-orang padepokan itu terlambat bertindak, justru karena lawan telah terlalu dekat. Namun serangan orang-orang Lemah Warah dan isi padepokan itu memang tidak ditujukan kepada orang-orang yang berperisai yang telah terlalu dekat dengan dinding padepokan, tetapi justru kepada para prajurit di belakangnya. Pertempuran pun segera telah berkobar. Orang-orang padepokan itu memang menyerang para prajurit Sangling dengan anak panah. Tetapi tidak dengan cara yang biasa dilakukan, sehingga serangan itu agak mengejutkan juga. Sementara itu, pasukan Sangling pun segera membalas. Tetapi mereka agaknya lebih mengarahkan sasaran mereka untuk memanjat dinding. Karena itu, maka sebagian dari para prajurit itu telah berusaha untuk melekat pada dinding padepokan. Tetapi agaknya memang tidak mudah untuk memanjat. Dinding itu cukup tinggi. Karena itu, untuk meloncati dinding mereka memerlukan persiapan yang baik. Hal itu memang sudah mereka perhitungkan. Karena itu maka di antara para prajurit itu memang telah membawa beberapa batang bambu. Dengan menyandarkan bambu pada dinding, maka mereka akan mendapatkan alas untuk meloncat. Sementara itu, kawan-kawan mereka akan melindungi mereka dengan lontaran anak panah. Namun seperti yang diperintahkan oleh Aku Lemah Warah, tidak seorang pun yang boleh memasuki padepokan tanpa melangkahi mayat-mayat mereka yang mempertahankannya.
Ternyata bahwa setiap orang di dalam padepokan itu benar-benar menjunjung perintah itu. Karena itu, apapun yang akan terjadi, maka tidak seorang pun boleh memasuki halaman padepokan. Dalam pada itu, para prajurit Sangling pun telah berusaha untuk memperlemah pertahanan orang-orang yang berada di dalam dinding padepokan. Merekalah yang justru melontarkan anak panah dengan derasnya. Namun para penghuni padepokan itu pun tidak tinggal diam. Mereka pun membalas setiap anak panah dengan anak panah. Namun yang paling menegangkan adalah pintu gerbang padepokan itu. Aku Sangling benar-benar tidak mau mengekang diri lagi. Ia ingin memecahkan pintu gerbang itu dan masuk ke dalamnya. Mengambil Ki Buyut Bapang dan menghancurkan isi padepokan itu jika mereka berusaha untuk mencegahnya. Karena itu, maka aku Sangling itu pun telah memerintahkan para pengawalnya untuk melindunginya. Ia akan meloncat dan memecahkan pintu gerbang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melihat sikap aku. Mereka pun segera teringat serangan yang pernah dilakukan oleh Empu Sepada dan Ki Buyut Bapang. Namun bedanya, sekarang di belakang pintu gerbang itu berdiri aku Lemah Warah. Meskipun pintu gerbang itu akan pecah, tetapi aku Lemah Warah akan berada di belakang pintu itu dan menahan aku Sangling untuk memasuki padepokan. Namun bagaimanapun juga, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus memperhitungkan segala kemungkinan. Pasukan Sangling yang datang itu jauh lebih banyak dari pasukan Lemah Warah dan penghuni padepokan itu. Banyak kemungkinan dapat terjadi, berkata Mahisa Murti. Kita tidak dapat mengabaikan jumlah prajurit Sangling yang banyak itu. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Tiba-tiba saja ia memandang ke kejauhan menembus hutan perdu di sekeliling padepokan itu. Seolah-olah ia ingin memandang ke sebuah padukuhan yang tidak terlalu jauh dari padepokan itu. Kita tidak sempat memberitahukan kepada mereka, berkata Mahisa Murti. Tetapi akan sia-siakah kehadiran mereka di sini, desis Mahisa Pukat. Mudah-mudahan tidak, jawab Mahisa Murti. Tetapi kita akan bertumpu kepada kekuatan yang ada di padepokan ini. Kita tidak boleh berpura-pura. Jika kita sudah tahu bahwa kekuatan padepokan ini tidak akan dapat menahan arus serangan para prajurit Sangling, maka kita tidak perlu menunggu berpuluh korban jatuh lebih dahulu. Ya. Tetapi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan, sahut Mahisa Pukat. Mungkin pada saatnya kita akan menemukan cara. Jika gerbang itu telah terbuka, maka perhatian akan terpusat pada pintu gerbang itu. Akan terjadi perang yang dahsyat sekali antara ilmu aku Sangling dan aku Lemah Warah, berkata Mahisa Murti. Tetapi dalam pada itu, maka pasukan Sangling akan mengalir memasuki padepokan ini dan melakukan pembunuhan yang tidak terhitung jumlahnya, berkata Mahisa Pukat. Mungkin kita akan dapat melepaskan diri dari kematian dengan cara apapun juga. Bahkan mungkin dengan membunuh lawan tanpa dihitung lagi. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Mahisa Murti termangu-mangu. Namun ia memang tidak segera menemukan cara untuk berbuat sesuatu. Tetapi sementara itu, perhatian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat segera tertarik kepada para prajurit Sangling yang telah melontarkan anak panah ke arah para prajurit Lemah Warah dan penghuni padepokan yang ada di sebelah pintu gerbang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat segera mengetahui bahwa aku Sangling telah siap untuk meloncat dan memasuki padepokan setelah memecahkan pintu regol. Namun, kedua orang anak muda itu tidak begitu saja membiarkan semuanya itu terjadi. Mereka harus menghambat usaha aku Sangling untuk memecahkan regol. Namun dalam pada itu, arus serangan para prajurit Sangling memang sulit untuk dibendung. Di seputar padepokan itu, para penghuni padepokan harus berjuang mati-matian untuk menahan arus serangan yang datang bergelombang. Orang-orang Sangling berusaha memanjat bambu-bambu yang mereka sandarkan pada dinding. Mereka mencoba untuk memakainya sebagai landasan untuk meloncat. Namun ternyata bahwa di seputar dinding itu telah dipagari dengan ujung senjata. Meskipun demikian, maka serangan yang datang bergelombang tanpa henti-hentinya itu sedikit demi sedikit telah meretakkan pertahanan orang-orang Lemah Warah dan penghuni padepokan itu. Tetapi para penghuni padepokan itu, lebih-lebih para prajurit Lemah Warah benar-benar berpegang pada pesan aku, bahwa orang-orang Sangling hanya akan dapat memasuki padepokan itu dengan melangkahi mayat-mayat. Di regol padepokan aku telah siap untuk melangkah menuju ke regol. Dengan sedikit ancang-ancang maka aku akan memecahkan regol itu dengan kemampuan ilmunya.
Namun selagi aku sudah siap untuk meloncat, tiba-tiba saja Mahisa Murti telah menjulurkan tangannya. Ia tidak menyerang aku langsung ke tubuhnya, tetapi loncatan sinar yang meluncur dari tangannya telah menghantam tanah di depan kakinya. Sehingga telah terjadi ledakan yang menghamburkan tanah dan debu. Aku Sangling telah meloncat surut. Namun wajahnya menjadi merah. Dengan garangnya ia menggeram. Kaukah yang telah menunjukkan permainan yang buruk itu? Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Aku. Sebaiknya kau tidak berbuat seperti seorang perampok yang ingin memecah pintu korbannya. Sebaiknya kau berpikir ulang, apakah yang akan kau lakukan itu berarti?" "Gila," geram aku Sangling. "Apakah kau kira dengan permainanmu itu kau akan dapat menahan aku?" Mahisa Murti masih belum menjawab. Namun yang terdengar adalah suara aku lemah warah. "Jangan tahan orang itu. Biarlah ia memecahkan regol. Aku akan melihat, apakah aku Sangling benar-benar memiliki kemampuan sebagaimana disebut-sebut orang. Aku dan Mahisa Pukat akan menahannya," aku, jawab Mahisa Murti. Aku Sangling tidak akan sempat mendekati regol itu. Namun aku lemah warah itu pun berteriak. "Tinggalkan tempat itu. Cepat, sampai pintu regol itu terbuka." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi bingung. Tetapi mereka tidak berani menahan sekali lagi. Agaknya aku lemah warah benar-benar ingin menghadapi aku Sangling untuk bertempur berhadapan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian mengurungkan niatnya untuk menahan aku Sangling. Namun ternyata suara aku lemah warah itu terdengar oleh aku Sangling, sehingga dari luar regol ia berkata, "Sayang aku. Kau kekang orang-orangmu yang gila itu. Jika kau biarkan ia menggangguku, maka mereka adalah orang-orang pertama yang akan mati." "Sudahlah," berkata aku lemah warah. "Sekarang bukalah pintu itu. Aku sudah siap." Aku Sangling memandang pintu gerbang itu dengan sorot mata yang bagaikan menyala. Namun seperti aku lemah warah, maka aku Sangling pun telah sampai pada puncak kemarahannya. Karena itu, maka tiba-tiba aku Sangling itu telah berdiri tegak. Satu kakinya ditarik ke depan, kemudian kedua kakinya sedikit merendah pada lututnya. Dengan segenap kekuatan dan kemampuan ilmunya, maka aku Sangling pun telah mendorong pintu gerbang yang tertutup itu dengan hembusan angin prahara yang luar biasa besarnya. Aku sendiri tetap berada di tempatnya. Namun kemudian dari kedua tangannya yang seakan-akan mendorong pintu itu dari jarak yang cukup panjang, telah memancar kekuatan yang telah mengguncang pintu itu dengan dahsyatnya. Semakin lama semakin keras. Beberapa orang yang melihat peristiwa itu pun menjadi berdebar-debar. Pintu itu benar-benar telah menggelepar, terguncang-guncang dan kemudian berderak-derak. "Gila," geram Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berdiri di sebelah pintu gerbang di atas panggungan. Sebenarnya lah mereka hampir tidak dapat menahan diri untuk menyerang aku itu dengan ilmu mereka pula. Tetapi aku lemah warah telah menahannya. Dalam pada itu, pancaran kekuatan aku Sangling itu menjadi semakin keras mengguncang pintu gerbang itu. Kayu-kayunya mulai retak dan berpatahan. Sementara itu, para prajurit Sangling pun telah siap untuk menyerbu demikian pintu itu terbuka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah memberi isyarat kepada para prajurit lemah warah untuk bersiap. Demikian para prajurit Sangling menyerbu masuk, mereka akan menahan dengan anak panah dan lembing. Para prajurit Sangling tentu akan kehilangan pertimbangan, terdesak oleh dorongan perasaan mereka. Namun dalam pada itu, terdengar di beberapa tempat di luar dinding sorak gemuruh para prajurit Sangling. Sorak yang bukan sekedar mengguncang pintu gerbang, tetapi telah mengguncang jantung para prajurit lemah warah dan para penghuni padepokan itu. Semakin lama serangan-serangan yang datang bergelombang itu rasa-rasanya menjadi semakin deras, dilindungi oleh lontaran anak panah dan lembing. Meskipun dari dalam dinding itu telah diluncurkan serangan-serangan balasan, namun keadaan memang menjadi semakin gawat. Sementara itu, papan-papan kayu pintu gerbang pun telah berpatahan sehingga sebentar lagi dapat dipastikan bahwa pintu gerbang itu akan pecah. Aku lemah warah yang marah itu menunggu dengan tangan gemetar. Ia pun telah siap melawan, ilmu apapun yang akan dipergunakan oleh aku Sangling. Namun pemusatan nalar budinya kadang-kadang memang terganggu ketika ia mendengar sorak yang mengguntur di luar dinding di seputar padepokan itu. Bagaimanapun juga aku lemah warah tidak dapat melepaskan sama sekali perhatiannya kepada seluruh pasukan di padepokan itu.
Tetapi ketika pintu gerbang itu mulai runtuh, maka segenap perhatian aku ditujukan kepada pintu yang akan terbuka itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi berdebar-debar. Ia tidak dapat tinggal diam. Apalagi ketika ia melihat seorang yang selalu dekat dengan aku, yang nampaknya memiliki wibawa yang sama meskipun ia tidak mengenakan pakaian keprajuritan sebagaimana aku. Orang itu harus mendapat perhatian, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun dalam keseluruhan, padepokan itu memang mencemaskannya. Namun, pada saat pintu gerbang itu pecah, pada saat ketegangan sampai ke puncak, maka tiba-tiba saja Mahisa Pukat memandang ke kejauhan sambil berbisik. Mahisa Murti. Lihatlah. Apa? Desis Mahisa Murti yang perhatiannya sepenuhnya tertuju kepada aku Sangling dan orang yang berdiri di sebelahnya, yang agaknya siap membantu jika aku gagal memecahkan pintu itu dari kejauhan. Lihatlah di belakang gerumbul-gerumbul perdu itu, desis Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Namun ia pun sempat melihat beberapa orang yang bergerak-gerak. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun perhatiannya segera tertuju kembali ke arah pasukan Sangling. Demikian pintu itu pecah, maka seperti yang diduganya, maka pasukan Sangling pun telah siap untuk menyerbu. Namun langkah mereka justru tertahan. Tiba-tiba saja terdengar keluh tertahan. Beberapa orang yang berusaha mendekati pintu gerbang yang sudah terbuka itu bagaikan membentur batas yang tidak kasat mata. Dengan serta-merta mereka berdesakan surut. Bodoh kalian, teriak aku Sangling. Minggir. Biarlah aku yang pertama-tama memasuki pintu gerbang itu. Beberapa orang pun bergerak surut. Sementara itu aku Sangling diikuti oleh orang yang selalu menjadi perhatian Mahisa Murti melangkah ke arah pintu gerbang. Panas, desis seorang prajurit. Aku Sangling tidak menghiraukannya. Namun ia pun kemudian telah berdiri di depan gerbang beralaskan pecahan kayu pintu gerbang yang pecah berserakan itu. Kedua aku itu sudah saling berhadapan. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengambil kesempatan. Mereka memerintahkan para penghuni itu serta para prajurit lemah warah untuk menyerang para prajurit Sangling dengan anak panah. Serangan itu datang begitu tiba-tiba dan di luar dugaan. Karena untuk pada mulanya, para prajurit Sangling harus mengorbankan beberapa orang di antara mereka. Aku Sangling sendiri tidak menghiraukannya. Ia sudah berdiri berhadapan dengan aku lemah warah. Keduanya telah menjadi marah dan seakan-akan tidak lagi mempunyai kesempatan untuk berpikir lebih jauh. Sebagaimana aku Sangling tidak menghiraukan lagi para prajuritnya yang dianggapnya sudah cukup dewasa untuk menempatkan diri mereka sendiri, maka aku lemah warah pun tidak menghiraukan lagi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas padepokan itu. Seperti aku Sangling maka aku lemah warah mempercayakan sepenuhnya kepada para prajuritnya dan para penghuni padepokan itu yang sudah memiliki pengalaman yang luas untuk mempertahankan padepokannya, karena serangan yang demikian telah berulang kali terjadi. Namun yang tertarik atas serangan orang-orang yang berada di panggungan, sebelah menyebelah regol itu adalah justru yang berada semula di dekat aku Sangling. Namun karena aku Sangling siap berhadapan dengan aku lemah warah, maka orang itu telah berdiri di antara para prajurit Sangling. Setan, geram orang itu. Kalian agaknya ingin dibinasakan. Bukan salahku jika kalian akan runtuh bersama dinding padepokan di sebelah regol itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tiba-tiba telah melihat orang itu bersiap. Sikapnya tidak bedanya dengan sikap aku Sangling di saat melontarkan serangannya untuk mengguncang pintu gerbang. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melihat keadaan yang gawat. Karena itu, maka mereka pun segera bersiap. Mereka tidak dapat meloncat meninggalkan tempat itu dan membiarkan orang-orang lain menjadi korban. Karena itu, maka apapun yang terjadi, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus menghadapinya. Anak-anak, orang itu menggeram. Kau kira permainanmu itu dapat mengguncangkan kepercayaan kami atas kemampuan kami. Jika kau mampu menghamburkan debu di tanah, maka bukan berarti bahwa ilmumu itu cukup berarti. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab. Namun Mahisa Murti sempat memberi peringatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya untuk berlindung di belakang dinding padepokan. Sebenarnya lah, maka sejenak kemudian orang itu telah melontarkan serangan langsung mengarah kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat.
Kekuatannya bagaikan arus angin prahara yang dahsyat telah melanda ke arah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu. Pada saat yang hampir bersamaan, maka atas isyarat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah siap. Demikian serangan itu terlontar ke arah mereka, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah melontarkan kekuatan ilmu mereka pula. Ilmu yang mereka pelajari dan kemudian mereka warisi dari Aku Lemah Warah. Namun yang berisi bukan saja kekuatan kewadagan, tetapi kedua anak muda itu memiliki ilmu yang dahsyat yang mereka warisi dari ayah dan paman mereka. Kedahsyatan ilmu itulah yang telah terlontar membentur kekuatan ilmu orang yang berada di antara prajurit Sangling itu, yang memiliki kedahsyatan ilmu sebagaimana Aku Sangling. Sejenak kemudian telah terjadi ledakan yang dahsyat sekali. Dua kekuatan telah berbenturan. Kekuatan saudara seperguruan Aku Sangling itu telah berbenturan dengan kekuatan bersama dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Demikian dahsyatnya benturan ilmu itu sehingga kedua belah pihak telah terguncang. Namun betapapun dahsyatnya kekuatan ilmu saudara seperguruan Aku Sangling, namun menghadapi benturan kekuatan yang tersusun dari dua kekuatan raksasa anak-anak muda anak Mahendra itu, terasa dadanya bagaikan terguncang. Kekuatan yang terlontar itu telah membentur kekuatan lawannya dan menghantam kembali ke dalam dirinya. Saudara seperguruan Aku Sangling itu terdorong beberapa langkah surut. Sesaat rasa-rasanya matanya menjadi gelap dan ia pun telah kehilangan keseimbangan. Untunglah seorang prajurit cepat menangkapnya sehingga orang itu tidak terjatuh. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mengalami goncangan yang gemuruh di dalam dadanya. Namun ternyata mereka masih mampu bertahan dengan kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka tidak terdorong jatuh. Benturan yang dahsyat itu benar-benar telah mempengaruhi sikap kedua belah pihak. Aku Sangling yang berdiri tegak di pintu gerbang terkejut bukan buatan ketika ia sempat berpaling dan melihat saudara seperguruannya terhuyung-huyung. Sementara itu Aku Lemah Warah pun menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa kedua anak muda itu telah memiliki ilmu yang sangat tinggi meskipun umur mereka masih muda. Meskipun mereka berhadapan dengan ilmu yang dahsyat, namun keduanya mampu mengimbanginya dengan kekuatan yang justru lebih besar, meskipun harus bekerja bersama. Dalam keadaan yang demikian maka Aku Lemah Warah pun berkata, "Nah, apa katamu?" "Persetan," geram Aku Sangling. "Kau kira anak-anak itu tidak mengalami luka parah di dalam dirinya? Marilah, kita akan menyelesaikan persoalan ini dengan tuntas." Namun sebelum Aku Lemah Warah menjawab, Aku Sangling telah memberikan isyarat kepada prajurit-prajuritnya untuk bergerak, sementara ia akan mencegah Aku Lemah Warah untuk mengeterapkan ilmunya yang seakan-akan mampu menutup gerbang yang sudah terbuka itu dengan udara panas. Aku Lemah Warah pun menyadari apa yang akan dilakukan oleh Aku Sangling dengan para prajuritnya. Namun Aku Lemah Warah sama sekali tidak gentar. Ia mempercayakan segala sesuatunya kepada para prajuritnya untuk mengatasinya. Sementara itu, Aku Lemah Warah menjadi semakin tenang karena ia tahu pasti bahwa orang yang terkuat sesudah Aku Sangling sendiri akan dapat dihadapi oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang mengalami goncangan yang keras di dalam dadanya memang harus berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Mereka terpaksa menyingkir sejenak, mencari tempat yang paling baik untuk dapat memusatkan nalar budinya. Mengatur pernafasannya untuk memulihkan keadaannya. Beberapa orang prajurit Lemah Warah menyadari keadaan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Karena itu maka beberapa orang prajurit telah berusaha untuk melindunginya. Sementara itu, prajurit yang lain serta orang-orang padepokan itu masih saja menyerang para prajurit Sangling dengan derasnya. Mereka tidak lagi merasa cemas bahwa mereka akan mendapat serangan dari jarak jauh, karena menurut pengamatan mereka, tidak ada lagi orang yang bersikap sebagaimana Aku Sangling dan orang yang ternyata telah membentur kekuatan bersama antara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu. Namun pada saat itu, para prajurit Sangling telah merayap mendekat. Bukan saja di pintu gerbang itu yang menjadi gawat. Tetapi di seputar padepokan itu pun keadaan menjadi gawat pula. Kekuatan Sangling yang lebih besar telah semakin menekan sehingga sejenak lagi mereka tidak akan tertahankan lagi. Mereka akan segera meloncat masuk dan melangkahi mayat-mayat yang berserakan di dalam dinding padepokan. Tetapi pada saat yang demikian, maka bayangan yang dilihat oleh Mahisa Pukat dan Mahisa Murti di balik gerumbul-gerumbul perdu itu nampak bergerak-gerak lagi. Mereka merayap menyebar dan bahkan kemudian hampir mengitari seluruh lingkaran di sekeliling padepokan meskipun hanya sebaris tipis.
Namun dengan demikian, maka mereka akan segera membuat perubahan yang penting pada keseimbangan yang hampir terguncang itu. Namun dengan demikian mereka tidak lagi dapat menyembunyikan diri dalam keseluruhan. Ketika di luar sengaja di beberapa bagian prajurit Sangling memandang keadaan di sekeliling mereka, maka mereka pun telah melihat bayangan yang berloncatan dari balik gerumbul ke balik gerumbul yang lain. Dengan demikian, maka tiba-tiba saja prajurit itu berteriak. "Awas! Ada sesuatu di belakang kita." Ketika seorang pemimpin kelompok memandang ke gerumbul-gerumbul itu, maka perintah pun diteriakkannya. "Hati-hati! Bagi kekuatan. Sebagian dari kalian harus menghadapi cara yang licik yang ditempuh oleh orang-orang lemah warah atau isi padepokan ini yang lain." Teriakan itu pun telah menjalar. Setiap pemimpin kelompok telah memerintahkan orang-orangnya untuk berhati-hati menghadapi sergapan yang akan datang dari arah belakang. Teriakan-teriakan itu akhirnya didengar oleh Aku Sangling. Sejenak ia pun berpaling. Dan Aku Sangling itu pun telah melihat pula orang-orang yang bergerak di belakang gerumbul. Namun karena orang-orang itu pun menyadari bahwa mereka telah dilihat oleh para prajurit Sangling, maka mereka pun tidak lagi menganggap perlu untuk tetap berada di balik gerumbul. Apalagi menurut perhitungan mereka, maka tebaran pasukan lemah warah itu telah mengelilingi padepokan itu. Sehingga dengan demikian, maka telah terdengar isyarat dari panglima pasukan lemah warah itu. Juga suara bende yang melengking susul menyusul. "Gila," geram Aku Sangling. "Itukah caramu, sang Aku lemah warah?" "Kenapa?" bertanya Aku lemah warah. "Satu gelar yang licik," geram Aku Sangling. "Mereka baru datang dari lemah warah. Nampaknya mereka lebih senang berada di luar padepokan karena padepokan ini telah kalian kepung sejak beberapa hari," jawab Aku lemah warah. "Ketakutanmu telah memaksamu memanggil prajuritmu," desis Aku Sangling. "Kau juga membawa prajurit dari Sangling. Apa salahnya? Atau kita berdua akan mengambil jalan lain?" tantang Aku lemah warah. "Jika kau menghendaki, maka aku bersedia menyelesaikan persoalan ini tanpa mengorbankan seorang prajurit pun. Kita berdua adalah laki-laki. Kita berdua adalah prajurit dan kita berdua adalah orang yang dianggap panutan di pakuan kita masing-masing." "Satu usaha untuk menutupi kelemahan pasukan lemah warah," geram Aku Sangling. "Lalu, aku tidak mau kehilangan waktu. Aku akan menghancurkan padepokan ini, sekarang." Sekali lagi Aku Sangling memberikan isyarat. Pasukan Sangling pun kemudian telah menghambur menyerbu ke pintu gerbang. Mereka telah melindungi diri dengan perisai, sementara yang lain dengan tangkas telah menangkis serangan-serangan anak panah dan lembing. Namun di antara mereka ada juga yang jatuh terjerembab karena tidak mampu menghindar dan tidak terampil menangkis serangan yang menghujan itu. Tetapi prajurit-prajurit Sangling itu pun menyadari bahwa sebagian dari mereka harus menghadapi prajurit lemah warah yang ternyata telah menyergap dari belakang. Kehadiran prajurit lemah warah itu benar-benar telah merubah keadaan. Para prajurit Sangling yang hampir saja dapat memecahkan pertahanan dan penghuni padepokan itu bersama prajurit lemah warah, harus membagi kekuatannya, sehingga dengan demikian maka untuk saat-saat berikutnya, prajurit Sangling harus menghadapi lawan dari dua arah yang berlawanan. Kehadiran pasukan lemah warah itu telah disambut dengan sorak-sorai para prajurit yang sudah berada di dalam padepokan serta para penghuni padepokan itu. Mereka merasa seakan-akan telah hidup lagi setelah kematian mulai membayang. Kedatangan pasukan lemah warah itu merupakan satu harapan baru untuk menyelesaikan persoalan mereka dengan para prajurit Sangling. Demikianlah, maka pasukan lemah warah yang datang itu telah membentur pasukan Sangling yang harus membagi diri. Sebagian dari mereka meneruskan usaha mereka untuk memasuki padepokan, sementara yang lain harus bertahan dari serangan para prajurit lemah warah yang baru datang itu. Pertempuran di seputar padepokan itu pun menjadi semakin gemuruh. Kedua belah pihak telah bersorak-sorak dengan gempitannya jika mereka mendapatkan kemenangan-kemenangan kecil. Bahkan kadang-kadang mereka bersorak tanpa sebab, sekedar untuk meledakkan perasaan yang bergetar di dalam diri mereka. Di pintu gerbang, Aku lemah warah telah bersiap sepenuhnya untuk melawan Aku Sangling. Namun bagaimanapun juga, Aku Sangling telah terhambat oleh kehadiran pasukan lemah warah. Mereka memang menempatkan pasukan mereka yang terbesar di depan regol padepokan Suryantal itu. Sementara itu dari sebelah menyebelah regol, para penghuni padepokan itu serta para prajurit lemah warah telah menghujankan anak panah dan lembing.
Meskipun para prajurit Sangling juga berusaha membalas, namun kedudukan para prajurit Lemah Warah ternyata menjadi lebih baik. Aku Sangling yang memerintahkan para prajuritnya untuk memasuki pintu gerbang itu pun harus berpikir pula dua kali. Sementara pasukan Lemah Warah yang datang di belakang pasukannya telah mulai menyergap prajurit-prajuritnya. Sedangkan prajurit Lemah Warah dan para penghuni padepokan yang lain, yang ada di dalam gerbang pun telah bersiap menyambut mereka. Omong kosong, geram aku Sangling. Aku telah memutuskan untuk menyapu orang-orangmu yang licik, yang menyerang dari belakang. Baru aku akan menyelesaikan orang-orangmu yang bersembunyi di balik dinding padepokan itu. Namun akhirnya aku Sangling tidak mau terjebak dalam medan yang terlalu luas. Karena itu, maka ia tidak segera mengulang perintahnya agar pasukannya menyerang masuk regol padepokan. Dengan demikian, maka sebagian besar dari pasukannya justru telah berbalik melawan prajurit Lemah Warah yang menyerang mereka dari belakang. Sementara itu, aku Lemah Warah pun berkata dengan suara datar. Nah, bukankah kau menjadi kebingungan? Nampaknya kau tidak tahu lagi, apa yang seharusnya kau lakukan lebih dahulu. Jangan membual. Katakanlah sebagaimana kenyataan yang kau hadapi. Nampaknya saudara seperguruanmu, yang memiliki ciri ilmu seperti yang pernah kau tunjukkan saat kau memecahkan pintu gerbang itu sudah kehilangan arti di pertempuran ini. Kau salah, geram aku Sangling. Sebentar lagi, orang itu akan merupakan orang sangat berbahaya. Ia sedang menempa kekuatannya agar menjadi lebih besar dari yang pernah kau lihat. Tetapi aku Lemah Warah justru tertawa. Katanya, bukan saatnya untuk membual. Tetapi kita berhadapan dalam satu medan pertempuran yang keras sekarang ini. Marilah kita tunjukkan kemampuan kita bertempur, bukan kemampuan kita membual. Aku Sangling tidak menyahut. Namun ia pun segera mempersiapkan diri. Namun dalam pada itu, aku Lemah Warah pun dengan cepat memberi isyarat, agar para prajuritnya dan para penghuni padepokan itu yang ada di sekitarnya agar menyingkir dengan cepat. Sebenarnya lah, sejenak kemudian aku Sangling itu pun telah menghempaskan kekuatannya. Seperti ketika ia menerpa pintu gerbang dengan kekuatannya. Maka ia telah melontarkan serangan angin prahara menyerang aku Lemah Warah. Tetapi aku Lemah Warah telah bersiap. Dengan cepat ia meloncat menghindar. Serangan itu tidak mengenai sasarannya. Untunglah bahwa para prajurit dan para penghuni padepokan itu telah berloncatan menghindar, sehingga mereka pun luput dari sentuhan serangan aku Sangling. Namun seorang yang terlambat meloncat, ternyata masih juga tersentuh kekuatan itu, sehingga ia pun telah terlempar beberapa langkah dan terbanting jatuh. Ternyata orang yang malang itu telah mengalami nasib yang sangat buruk. Ia adalah korban yang pertama dari kegarangan ilmu aku Sangling. Sekali lagi aku Lemah Warah memberi isyarat agar para prajurit dan para penghuni padepokan itu menjauh. Serangan-serangan itu sangat berbahaya bagi para prajurit dan penghuni padepokan itu. Aku Lemah Warah menjadi tegang ketika ia melihat aku Sangling memandangi para prajuritnya dan para penghuni padepokan yang telah menyingkir itu. Ketika kecurigaannya memuncak maka ia pun berkata, "Jika kau tujukan seranganmu kepada mereka, maka aku pun akan melakukan hal yang sama atas prajurit-prajuritmu." Aku Sangling menggeram. Sementara itu, hampir di luar sadarnya ia berpaling ke arah saudaranya seperguruannya. Sebenarnya lah seperti Mahisa Murti dan Mahisa Pukat maka saudara seperguruan aku Sangling itu pun sedang berusaha untuk memperbaiki keadaan tubuhnya yang mengalami kesulitan setelah berbenturan ilmu dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Beberapa orang prajurit Sangling telah melindungi saudara seperguruan aku Sangling itu sampai saatnya ia akan dapat mengatasi kesulitan di dalam dirinya. Namun dalam pada itu, pertempuran telah terjadi dengan serunya di mana-mana di sekitar padepokan. Setiap orang di dalam padepokan telah berpegang pada perintah aku. Tidak seorang pun boleh memasuki padepokan itu tanpa melangkahi mayat-mayat para penghuni itu lebih dahulu. Apalagi ketika prajurit Lemah Warah telah menyergap mereka. Maka kemungkinan pasukan Sangling meloncati dinding padepokan itu pun menjadi semakin sulit. Sementara itu aku Sangling telah berhadapan dengan aku Lemah Warah. Selangkah demi selangkah aku Sangling bergerak memasuki padepokan. Namun langkahnya itu terhenti ketika aku Lemah Warah telah melontarkan serangan pula. Bukan angin prahara yang melontarkan kekuatan yang luar biasa, tetapi panasnya api telah meluncur dari telapak tangan aku Sangling.
Seperti yang dilakukan oleh Aku Lemah Warah, maka Aku Sangling pun telah meloncat pula. Namun serangan Aku Lemah Warah telah meluncur neratas mengarah ke belakang Aku Sangling semula berdiri. Beberapa orang prajurit sejak semula memang telah berloncatan minggir. Karena itu, maka serangan itu sama sekali tidak mengenai seorang pun. Namun ketika serangan itu kemudian menyentuh tanah, maka serangan yang seolah-olah gumpalan api itu telah meledak dengan kerasnya menghamburkan pasir dan debu. Demikianlah, maka kedua orang itu telah saling menyerang dengan kekuatan mereka yang luar biasa. Namun tidak seorang pun menghindar, namun dengan cepat mereka dapat membalas menyerang. Bahkan pada satu saat, keduanya tiba-tiba saja ingin membenturkan kekuatan ilmu mereka. Karena itu, maka ketika Aku Sangling menyerang dengan praharanya, Aku Lemah Warah tidak dengan serta-merta meloncat. Tetapi ia pun telah membentur serangan itu dengan ilmunya pula. Telah terjadi lagi benturan yang dahsyat antara dua kekuatan ilmu. Ternyata seperti yang telah terjadi dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta lawannya. Kedua orang Aku itu telah terguncang. Betapapun tinggi daya tahan mereka, tetapi kemampuan ilmu mereka pun sangat tinggi pula. Karena itu, maka keduanya bagaikan telah terhempas tanpa dapat bertahan untuk tegak. Para prajurit pun dengan serta-merta telah menyerbu ke arah para pemimpin mereka masing-masing. Dengan cepat mereka berusaha untuk menyingkirkan pemimpin mereka menyisih untuk menyembuhkan kesulitan yang dideritanya. Pada saat yang demikian, maka para prajurit Sangling pun telah berlari-lari dan berusaha memasuki pintu gerbang. Namun para prajurit dan penghuni padepokan itu pun dengan cepat telah berusaha untuk menutup pintu itu dengan tebaran prajurit yang bersenjata telanjang di tangan. Sejenak kemudian pertempuran yang sengit pun telah terjadi pula di pintu gerbang. Para prajurit Lemah Warah dan para penghuni padepokan itu telah bertahan dengan segenap kemampuan yang ada pada mereka. Aku Lemah Warah memang telah memerintahkan yang ada pada mereka. Aku Lemah Warah memang telah memerintahkan agar tidak seorang puri dapat memasuki padepokan itu lewat manapun juga. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih berada di tempatnya. Namun mereka sudah tidak terlalu gelisah lagi. Di mana-mana keseimbangan prajurit masih belum menyulitkan kedudukan padepokan Suryantal yang dibantu oleh para prajurit Lemah Warah. Baik yang telah berada di dalam padepokan itu, maupun yang berada di sekelilingnya, yang bertempur melawan pasukan yang mengepung padepokan itu. Sementara itu, baik Aku Lemah Warah, maupun Aku Sangling yang telah membenturkan ilmu mereka, ternyata memerlukan waktu beberapa saat untuk memulihkan keadaan mereka seperti sebelumnya. Benturan itu benar-benar bagaikan telah meremukkan isi dada. Namun karena keduanya adalah orang-orang berilmu tinggi, maka keduanya pun mampu mengatasi kesulitan yang terjadi pada diri mereka masing-masing. Dengan memusatkan nalar budi, maka keduanya telah mengatur pernafasan mereka. Sambil duduk bersila dan tangan bersilang di dada mereka dengan perlahan-lahan berhasil mengusir kesulitan dari diri mereka masing-masing. Perlahan-lahan keadaan mereka pun mulai membaik. Baik Aku Sangling maupun Aku Lemah Warah. Namun untuk sementara keduanya masih harus mendapat perlindungan dari para perwira mereka yang terbaik. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang telah berhasil mengatasi kesulitan di dalam dirinya, telah berada di antara para penghuni padepokan itu. Dari panggungan ia pun telah melihat bahwa saudara seperguruan Aku Sangling itu pun telah berhasil mengatasi kesulitan di dalam dirinya pula. Bahkan ia pun telah mulai bergerak ke arah regol padepokan yang seakan-akan telah tertutup oleh pertempuran yang sengit. Apa yang akan dilakukannya, desis Mahisa Pukat. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, kita tidak dapat tinggal diam. Keduanya pun segera turun dari panggungan. Mereka telah menyibak para prajurit Lemah Warah dan para penghuni padepokan itu yang sedang mempertahankan regol padepokan, agar seperti perintah aku tidak seorang pun boleh masuk. Sesaat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tertegun melihat keadaan Aku Lemah Warah. Namun tiba-tiba Mahisa Murti berdesis. Orang itu tentu ingin menghancurkan aku selagi aku belum sempat memperbaiki keadaannya sebagaimana Aku Sangling. Marilah, desis Mahisa Pukat. Kita tidak boleh terlambat. Kedua anak muda itu pun dengan tergesa-gesa telah menyusup langsung menuju ke garis benturan antara kedua pasukan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi berdebar-debar ketika mereka mendengar seseorang berteriak. Minggir. Biar aku hancurkan mereka yang menyumbat regol itu. Beberapa orang prajurit Sangling yang mendengar suara itu pun telah meneriakkannya pula.
Hampir berbareng. Minggir, minggir. Para prajurit Sangling pun dengan cepat menyibak. Mereka harus dapat memberi kesempatan kepada saudara seperguruan aku itu. Jika mereka dengan cepat menyingkir dari medan, maka saudara seperguruan aku itu, sebagaimana aku Sangling sendiri, akan dapat melontarkan serangan ilmunya dan menghancurkan selapis pasukan lawan. Namun demikian pasukan Sangling menyibak, sementara para prajurit lemah warah dan para penghuni padepokan itu masih belum tahu pasti apa yang akan terjadi, maka saudara seperguruan aku Sangling itu telah meloncat ke depan siap melontarkan kekuatan ilmunya yang gegirisi. Barulah para prajurit lemah warah dan para penghuni padepokan itu sadar, apa yang akan terjadi. Namun mereka sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyingkir. Karena itu, maka merupakan harus merelakan dirinya dihancurkan oleh angin prahara sebagaimana pintu gerbang padepokan itu. Namun dalam pada itu, selagi medan itu dicengkam oleh ketegangan, telah muncul pula Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Demikian mereka melewati lapisan terdepan, maka mereka pun segera mempersiapkan diri pula. Kisanak, geram Mahisa Murti. Apakah kau akan mengerahkan ilmumu kepada para penghuni padepokan ini? Apakah dengan demikian kau akan merasa dirimu menjadi pahlawan? Namun demikian, baiklah. Kita berada di medan perang. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Dan aku akan melakukan apa yang ingin aku lakukan. Anak iblis, geram orang itu. Baiklah. Kita akan berhadapan. Tetapi kita tidak akan membenturkan ilmu kita. Tidak ada gunanya. Yang terjadi tentu hanya seperti yang pernah terjadi. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan berlomba untuk membunuh? Siapakah di antara kita yang lebih banyak membunuh orang-orang yang tidak berdaya? Bertanya Mahisa Pukat. Tidak anak-anak, jawab saudara seperguruan aku Sangling itu. Kita akan bermain-main. Aku sendiri, dan kalian berdua karena kalian masih anak-anak. Kita akan bermain-main apa? Pertanyaan Mahisa Pukat memang tidak diduga oleh saudara seperguruan aku itu. Namun ia masih juga menjawab. Apa saja yang kau kehendaki? Baik, jawab Mahisa Pukat. Tetapi kita harus berlaku jujur. Kita tidak boleh dengan licik mencuri kesempatan melepaskan ilmu kita. Kita akan berkelahi dengan kemampuan wadak kita. Bersiaplah, berkata saudara seperguruan aku itu. Demikianlah maka mereka pun segera bersiap. Saudara seperguruan aku itu di satu pihak, sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat di lain pihak. Sejenak kemudian, maka saudara seperguruan aku Sangling itu telah meloncat menyerang. Meskipun tubuhnya yang meluncur itu menimbulkan hempasan angin, tetapi ia benar-benar mempergunakan tenaga wajarnya. Mahisa Murti yang menjadi sasaran serangan itu pun dengan cepat pula melenting, sehingga serangan lawannya sama sekali tidak menyentuhnya. Namun sementara itu Mahisa Pukatlah yang telah bergerak selangkah maju dengan tangan terjulur lurus. Telapak tangannya terbuka dengan jari-jari merapat menusuk ke arah lambung. Tetapi lawannya menggeliat. Serangan itu pun tidak mengenainya. Bahkan saudara seperguruan aku Sangling itu sempat mengangkat kakinya dan berputar pada tumit kakinya yang lain. Dengan demikian maka putaran kakinya yang mendatar itu telah menyambar perut. Mahisa Pukat yang mendapat serangan itu meloncat selangkah mundur. Namun demikian kaki lawannya yang berputar itu menyentuh tanah, maka ia pun telah melenting dengan kaki mendatar mengarah ke dada Mahisa Murti. Mahisa Murti meloncat ke samping sambil merendah. Kakinya lah yang kemudian menyapu kaki lawannya, sementara kakinya yang lain telah diangkatnya pula. Demikianlah maka pertempuran antara kedua saudara anak Mahendra melawan saudara seperguruan aku Sangling itu berlangsung dengan dahsyatnya. Kedua belah pihak telah mengerahkan segenap kekuatan tenaganya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mematuhi perjanjian sebagaimana laku seorang kesatria. Lawannya pun sama sekali tidak merambah ke ilmunya. Dengan segenap kekuatan tenaganya dan tenaga cadangannya ia telah berusaha menjatuhkan kedua lawannya yang masih muda itu. Tetapi, ternyata bahwa kedua anak muda itu memiliki ilmu yang luar biasa. Bahkan keterampilan menggerakkan tangan dan kakinya, didorong oleh tenaga cadangannya pula. Dengan demikian maka pertempuran antara mereka semakin lama menjadi semakin seru. Tenaga cadangan yang telah mereka lepaskan, telah membuat mereka seakan-akan menjadi semakin kuat. Gerak mereka pun menjadi semakin cepat dan tangkas.
Sementara itu, maka para prajurit Sangling dan Lemah Warah telah bergerak pula. Ketika mereka menyadari bahwa kedua belah pihak ternyata tidak mempergunakan kedahsyatan ilmu mereka, maka mereka pun telah memasuki arena pula. Demikian pula para penghuni padepokan itu. Sehingga sejenak kemudian, maka pertempuran di depan regol itu pun telah menyala kembali. Sementara paja prajurit Lemah Warah yang datang dari belakang pasukan Sangling pun telah semakin mendesak. Sehingga dengan demikian, maka para prajurit Sangling harus bekerja keras agar mereka tidak terdesak dari dua arah dan terhimpit di dalamnya, terutama di sekitar regol padepokan. Di bagian lain dari pertempuran yang semakin seru itu, pasukan Lemah Warah mulai merebut kedudukan setapak demi setapak. Sementara itu, dari atas dinding padepokan, para prajurit Lemah Warah dan para penghuni padepokan itu masih juga menyerang dengan derasnya. Anak panah dan lembing. Karena itulah, maka di beberapa bagian, para prajurit Sangling memang mengalami kesulitan. Mereka didesak dari luar kepungan mereka. Namun mereka pun tertahan oleh dinding padepokan dan orang-orang yang berada di panggungan di dalam dinding itu. Tetapi para prajurit Sangling ingin menunjukkan kepada pimpinannya, bahwa mereka adalah prajurit-prajurit yang baik. Dengan demikian, maka mereka telah mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk menghancurkan pasukan Lemah Warah. Namun agaknya mereka telah membentur sikap yang sama. Para prajurit Lemah Warah pun telah ditempa oleh aku Lemah Warah untuk menjadi prajurit yang baik. Apalagi mereka yang berada di dalam padepokan itu telah mendapat pesan, bahwa tidak seorang pun yang boleh memasuki padepokan itu tanpa melangkahi mayat mereka. Karena itu, maka pertempuran antara prajurit Sangling melawan prajurit Lemah Warah merupakan pertempuran yang sangat sengit. Kedua belah pihak sama sekali tidak ingin terdesak surut. Dalam saat-saat yang demikian, maka aku Sangling dan aku Lemah Warah telah mencapai tataran yang lebih baik bagi keadaan diri mereka. Namun mereka masih harus memusatkan nalar budi mereka, mengatur pernafasan dan berusaha mencapai keadaan wajar sehingga kekuatan dan kemampuan mereka akan pulih kembali. Sementara itu, saudara seperguruan aku Sangling masih bertempur dengan sengitnya melawan dua orang anak muda anak Mahendra yang memiliki bekal yang lengkap untuk memasuki arena yang berat seperti itu. Kedua belah pihak masih saling menyerang dan mendesak. Betapapun tingginya kemampuan dan keterampilan saudara seperguruan aku Sangling, namun melawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, ia pun akhirnya harus mengerahkan segenap tenaga dan tenaga cadangannya. Kedua anak muda itu telah bertempur berpasangan dengan tangkasnya. Saling mengisi dengan cepatnya, sehingga serangan-serangan mereka pun telah datang beruntun bagaikan gelombang yang berurutan menyentuh batu karang di pinggir lautan. Tetapi saudara seperguruan aku Sangling itu memang seperti batu karang yang berdiri tegak menentang sergapan gelombang dan badai. Kekuatannya bagaikan tidak tergoyahkan. Tetapi sebenarnya lah tidak ada kemampuan yang tidak berbatas. Jika untuk beberapa saat lamanya, saudara seperguruan aku Sangling itu mampu bertahan, namun kemudian tenaga dan tenaga cadangannya pun mulai menjadi susut. Pada saat yang demikian, maka saudara seperguruan aku Sangling itu mulai menjadi gelisah. Ia tidak mengira sama sekali bahwa kedua orang anak muda itu ternyata memiliki kekuatan yang demikian besarnya. Bahkan jika terpaksa terjadi benturan kekuatan, maka kekuatan saudara seperguruan aku Sangling itu tidak terpaut banyak dengan kekuatan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dalam benturan yang terjadi, pada saat Mahisa Murti tidak sempat lagi menghindari serangan lawannya yang mengarah ke dadanya, sehingga Mahisa Murti harus menangkisnya, ternyata bahwa Mahisa Murti terdesak dua langkah surut. Namun tidak terjadi kesulitan di dalam diri Mahisa Murti. Namun ketika lawannya siap untuk memburunya, dan menyerangnya sekali lagi, maka yang datang adalah serangan Mahisa Pukat. Demikian cepatnya kaki Mahisa Pukat terjulur menyamping mengarah lambung. Karena itu, maka lawannya terpaksa memiringkan tubuhnya, sedikit merendah dan menangkis serangan itu dengan lengannya. Dalam benturan itu pun Mahisa Pukat terdorong pula surut dua langkah. Namun dengan cepat ia siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi lawannya tidak sempat memburunya pula, karena Mahisa Murti telah bergeser mendekat. Saudara seperguruan aku Sangling itu harus memperhatikan Mahisa Murti pula. Karena itu, ia harus melepaskan Mahisa Pukat yang berdiri beberapa langkah daripadanya. Sejenak kemudian, maka pertempuran pun telah menjadi semakin cepat. Namun terasa oleh saudara seperguruan aku Sangling, bahwa ia tidak akan dapat bertahan dalam keadaannya.
Ia merasa bahwa perlahan-lahan namun pasti, kecepatannya akan susut, dan kemampuannya akan mengendor. Anak-anak iblis, geramnya di dalam hati. Aku harus menghancurkannya tanpa mengganggu pertempuran ini dalam keseluruhan. Itulah sebabnya, maka saudara seperguruan aku Sangling itu mulai menilai keadaan di seputarnya. Sebenarnya lah bahwa pertempuran yang terjadi di sekitarnya merupakan pertempuran yang sengit. Kedua belah pihak sama sekali tidak terikat pada gelar apapun, sehingga yang terjadi adalah perang berubuh yang ribut. Setiap kesempatan telah dipergunakan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak untuk mengurangi jumlah lawan. Namun karena mereka masing-masing memiliki kemampuan prajurit, maka tidak terlalu mudah bagi kedua belah pihak untuk menghunjamkan ujung senjata masing-masing. Dalam pertempuran yang seakan-akan berdesakan itu, apalagi menghadap kedua arah bagi prajurit Sangling, maka saudara seperguruan aku Sangling itu tidak dapat mempergunakan ilmu praharanya. Ia tidak dapat menghentakkan kemampuannya itu untuk menghantam kedua anak muda yang ternyata mampu mengimbangi kecepatan gerak dan kekuatan tenaga dan tenaga cadangannya. Bahkan ternyata karena mereka berdua masih muda, maka mereka memiliki daya tahan yang lebih besar. Pada saat saudara seperguruan aku Sangling merasa bahwa tenaganya telah susut, maka kedua anak muda itu sama sekali belum nampak dipengaruhi oleh kelelahan, sehingga tenaga cadangan mereka masih tetap utuh. Karena itu, maka saudara seperguruan aku Sangling itu berniat untuk mempergunakan ilmunya yang lain. Ia tidak akan melepaskan ilmu praharanya. Untuk beberapa saat kedua belah pihak masih bertempur dengan tenaga cadangannya. Mereka masih mengadu kemampuan dan kecepatan gerak serta keterampilan mereka. Namun setiap kali saudara seperguruan aku Sangling itu telah berusaha untuk mengambil jarak. Meskipun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih muda namun ternyata bahwa mereka telah memiliki perbendaharaan pengalaman yang luas. Karena itu, maka mereka pun menjadi curiga melihat sikap saudara seperguruan aku Sangling. Tetapi ternyata bahwa saudara seperguruan aku Sangling itu juga seorang laki-laki jantan. Ia tidak ingin berbuat licik, apalagi terhadap dua orang yang masih dianggapnya terlalu kanak-kanak. Karena itu, maka ia pun segera berteriak. Anak-anak, aku sudah jemu bermain-main. Siapkan ilmumu, kita akan membenturkan kemampuan ilmu kita tanpa melukai orang lain di seputar kita. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menjadi berdebar-debar. Mereka tidak dapat dengan serta-merta melepaskan kemampuannya lewat telapak tangannya yang terbuka. Jika mereka tidak dapat mengenai sasaran karena sasarannya sempat menghindar, maka yang akan menjadi korban adalah orang yang ada di belakang sasaran itu. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih belum tahu kemampuan apakah yang akan ditampilkan oleh lawan mereka. Ketika saudara seperguruan aku itu bergeser surut serta menggosokkan kedua telapak tangannya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memperhatikan dengan tegang. Bersambung ke bab 102. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.